Start apa stop? Oke, saya rekam. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu, selamat malam. Hari ini kita dari berbagai komunitas, ada pola hidup sehat, ada upakara, ya. Nah, undangannya adalah kita membahas bioenzim, gitulah. Bioenzim. Kok nggak ekoenzim? Ya, kalau ekoenzim nanti urusannya bisa panjang. Panjangnya kenapa? Ya jujur ya, kita pernah di berbagai komunitas ya. Saya sendiri juga pernah mendirikan namanya Ekoenzim Nasional. Nah, dulu mestinya sekarang udah enggak ya. Sejak PMI ikut ambil bagian ya. Menurut saya udah mulai bagus banget ya. Dalam arti dulu tuh ya sebenarnya nggak ada macam-macam gitu ya. Tapi karena dengan nama ekoenzim, lalu ekoenzim itu jujur ada rambu-rambunya gitu ya. Misalnya bikinnya harus pakai molase, begitu pakai gula pasir, wah nggak boleh, namanya bukan ekoenzim, berantem, bubar, pecah gitu ya. Nah, saya ngikuti zaman-zaman itu gitu ya. Akhirnya kita bikin ekoenzim nasional, semuanya kita tampung ya. Sebenarnya memang ya kan kita sangat mengagumi ya, kita tuh jujur, kita tuh sangat mengagumi, bahkan sampai sekarang pun juga saya mengagumi. Tapi ya kadang dari mengagumi sampai pindah mendewakan gitu ya, sehingga yang namanya ilmu atau dokter itu seolah-olah tidak terkoreksi. Padahal dalam dunia sains itu yang namanya bahkan bahkan penemuan yang memenangkan Nobel pun gitu nanti masih bisa Bisa disempurnakan, berbagi. bisa Betul. dirubah. Nah, dalam dunia sains itu tidak ada namanya berbeda pendapat lalu berantem gitu ya. Tapi kalau di grassroots, di ibu-ibu, wah udah bisa berantem, lalu yang bilang itu salah, akhirnya bahkan sampai pecah. Nah, tapi menurut saya ya sejak Pak Jenderal Sumarsono, Pak Arifin, PMI, itu kayak ngerangkul semuanya gitu ya. Dulu pun juga saya tujuannya enzim nasional sebenarnya ngerangkum semuanya. Nah, di era-era itulah ini saya ceritakan sebagai perkenalan gitu ya. Di era-era itu saya mengenal ekoenzim. Nah, Bapak Ibu ya, saya kenal lah yang dengan namanya Pak Sugeng Waluyo gitu ya. Nah, punya buku mengenai fermentasi gitu ya. Nah, memang kalau bicara fermentasi, ya sebenarnya tidak perlu, ya tidak harus pakai molase, bisa gula pasir, ya semuanya bahkan yang namanya gula. Makanya kayak bikin kombucha, bisa pakai gula pasir, bisa pakai buah yang manis, Scoopy-nya sama, ya namanya fermentasi, yang penting ya ada gulanya, ada bakterinya, gulanya berasal dari manapun juga, gitu ya. Oke, nah maka singkat cerita, polemik itu sebenarnya sudah selesai, ya, karena semuanya sudah dewasa, semuanya sama-sama kita semuanya pengagum Dr. Sukon, ya. Tapi kita mengaguminya pakai nalar, ya, tidak pakai kebiah-uyah, istilahnya sampai mendewakan. Kalau yang nggak sama berarti salah gitu, enggak. Menurut saya era itu sekarang sudah cair ya, semuanya sudah dewasa sehingga mencari esensinya. Nah, terus saya dapat kabar ya, wah nih Pak Sugeng nulis buku ya, ada bukunya saya tunjukkan ya. Itulah sebenarnya latar belakang seminar ini ya. Kalau saya emang sudah lama ngilang Bapak Ibu ya, sebentar saya spotlight saya ya. Saya sudah lama ngilang dari dunia Dari ekoenzim gitu dari ya. berego. Jadi ini ada buku mengenai ekoenzim tapi yang tebelnya bioenzim. Nah, kalau bioenzim ya namanya bioenzim gitu ya. Ya lebih luas dalam arti ya mau pakai gulanya apa aja bebas gitu ya. Nah, saya memang di ekoenzim kalau bicara yang WA group yang 50-an macam dari berbagai kota itu kan emang saya udah live semuanya tapi di leader masih ada karena saya memang belakangan sibuk ngajari olah nafas. Nah, buat Bapak Ibu yang PHS ya, ini sekaligus tak kenalkan lagi nih. Salah satu guru olah nafas saya ya Pak Sugeng ini. Jadi Bapak Ibu, Pak Ya, Sugeng ini yang udah. ngajari saya namanya John Kabat-Zinn, FBSR, napas lambat, body stretching, itu kelasnya beliau ini Bapak Ibu ya. Jadi saya hari ini sambil memperkenalkan Pak Sugeng yang ahli di bidang fermentasi, tapi sebenarnya bicara MBSR, MBCT, John Kabat-Zinn, ya, saya kenal dari beliau ini ya. Cuma memang saya itu orangnya fast learner, begitu-gitu ya saya nyambung sendiri aja ke John Kabat-Zinn, nyambung aja ke MIT, nyambung aja ke researcher ya, sampai akhirnya jadi ngajarin ngajarin MBSR. Tapi selalu selalu saya sebut ini namanya MBSR, ini John Kabat-Zinn. Jadi tanya kalau dalam ranah ilmiah lagi itu selalu menyebutkan sumbernya ya, karena saya punya teman, punya orang, punya kenalan lah bukan teman gitu ya. Oh dia ngaku-ngaku menemukan, dia nggak nyebut nama gurunya gitu ya. Jadi dan gratis gitu ya, tidak berbayar. Jadi kita olah nafasnya gratis karena kita kan nggak menemukan. Nah ini juga saya perkenalkan
Pak Sugeng, beliau inilah yang mengajarkan saya mengenal MBSR gitu ya. Oke, itu perkenalan singkat. Jadi malam hari ini kita akan bedah buku lah kira-kira gitu ya, mengenai buku ya ini sejuta manfaat mengenai bioenzim ya. Kalau bioenzim itu ya ada lagi nanti yang punya nama biokompon, bahkan sekarang ada juga ada MLM juga jual pupuk hayati gitu ya. Itu ya bioenzim juga ya dijual. Kalau ekoenzim kan nggak boleh dijual, itu makanya kalau begitu nama pakai bioenzim ya nggak ada yang larang lagi gitu ya. Kayaknya sekarang bahkan kalau sekarang saya kan di KK Indonesia ya, itu jual pupuk juga. Ya bagi saya itu sama dengan ekoenzim gitu ya. Tapi yang jual yang bukan saya. Saya jual vitamin C segala macam, tapi terus terang saya nggak jual pupuk yang di perusahaan saya pun jual gitu ya. Kenapa? Mau saya ngajari bikin ekoenzim, maksudnya jualan itu, walaupun pakai nama yang berbeda, tapi saya tahu lah itu ekoenzim lah gitu ya. Itu pun juga saya nggak jual, tapi saya jual vitamin C, saya jual produk untuk kanker, dan sekarang memang saya sibuk nangani orang-orang sakit gitu ya. Dari sisi dengan suplementasi, dengan olah nafas, kayak itu adalah prolog dari saya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Pak Musa ya Pak Sugeng ya. Oke, karena Pak Ya, monggo Pak. Ya, di ya, moderatornya. Ini dari saya perkenalan aja. ya, ya. Terima kasih Pak Jarod sudah memperkenalkan, memberi prolog dahulu. Ya Ibu Bapak sekalian, selamat malam. Sungguh berbahagia pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dengan dua orang yang menurut saya secara pribadi ini adalah panutan-panutan kita ya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh lagi, izinkan saya mengajak Ibu Bapak sekalian untuk bisa kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, kita mengheningkan cipta, kita juga memanjatkan satu ungkapan pertobatan terhadap sikap kita selama ini terhadap alam sehingga terjadi musibah yang begitu beruntun di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan barusan saya dengar di Bali juga terlanda banjir yang besar, dan tadi sore di Surabaya itu di daerah kami itu juga hujan angin yang luar biasa, banyak pohon bertumbangan juga. Saya nggak tahu di beberapa daerah lain juga demikian. Karena kebetulan memang malam hari ini kita juga akan membedah buku yang terkait dengan masalah pelestarian alam, maka izinkan dengan rendah hati saya mengajak Ibu Bapak sekalian untuk kita mengheningkan cipta sejenak. Mendingan cipta, mulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Luar biasa, kita benar-benar malam hari ini akan belajar banyak gitu ya tentang apa itu sebetulnya ekoenzim, apa itu bioenzim, atau kalau di bahasa Inggris kan seringkali disebut sebagai garbage enzyme. Nah, Bapak sekalian, untuk mengawali itu tadi sudah ditunjukkan ada buku yang akan kita bedah bersama. Buku ini ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai seorang insinyur kimia dan sudah puluhan tahun berkecimpung di industri kimia dan makanan. Saya sudah intip-intip sedikit tentang bukunya, tetapi saya nggak akan jauh dulu gitu. Sebelum lebih jauh, karena ini kita memakai lapaknya Pak Jarod, saya ingin Pak Jarod, Pak, mumpung ini lapak Bapak gitu ya, sebagai salah seorang pemengaruh juga, Pak Jarod ini, eh, dan juga kenal Pak Sugeng lebih lama gitu, kita buat Pak Sugeng nggak bisa dengar dahulu gitu ya. Pak Jarod, Iya, menurut iya, Pak Jarod, bagaimana sih sebenarnya seorang Pak Sugeng ini? ya, Sehingga kita memang patut untuk nantinya mempertimbangkan untuk mempelajari bukunya. iya. Menurut Pak Jarod ini gimana gitu orangnya sebetulnya? Ya, karena tadi dia dibilang ini saya remove dari spotlight dulu. Tapi tetap denger sih. Iya, Tapi Saya, paling nggak saya dari tutup layar kuping. hilang gitu ya. Ini saya Saya ngomong tutup kuping ini belak-belakan Pak. aja gitu ya. Saya ngomong belak-belakan aja gitu ya. Dulu kan Mm, saya nyamplung di ekoenzim ini kayak huntan belantara manusia yang juga nggak kenal mm, siapa juntrungannya gitu kan.
Ya, Tetapi ya, kemudian ya. orang-orang di ekoenzim itu pasti orang-orang baik, karena kalau enggak gimana bisa gitu ya. Nggak Ya. boleh dijual, hanya tapi boleh Hmm, diajarin. Jadi kan orang hmm, kerja bakti semuanya kan, yang cinta hmm, alam gitu kan. Jadi semuanya ya pasti orang baik. Kalau enggak mau bikin ekoenzim gitu. Jadi berangkat dari situ. Nah, tapi tadi karena ekoenzim itu ilmunya sebenarnya ada macam-macam gitu ya. Nah, hmm. kalau saya ngomong negatifnya dulu nih gitu ya. Saya ketemu Ya, ini orang lain nih, bukan saya dulu nih. Pak Jarot, hati-hati Pak Sugeng, ya, ya, ya. orangnya sensitif. Itu Orangnya ya, Pak, ya. nanti ngambek loh. Gitu. Nah, tapi kalau menurut saya gitu kan, jadi yang menurut Hmm, orang lain pun yang saya dengar tak ceritain nih gitu ya. hmm, Orang sensitif itu kan kebanyakan orang melankolik. Orang melankolik itu orang perfeksionis. Kayak hmm, Khalil Gibran, Pak SBY, hmm, Nabi hmm, Musa kalau di agama. Orang hmm. melankolik itu kebanyakan detail dan teliti. Oh, Makanya karena orang detail dan teliti, kadang orang ini nggak teliti ya, dia marah lah sama yang tidak teliti gitu ya, jengkel lah sama yang tidak teliti. Dan orang melankolik kebanyakan pinter-pinter gitu loh. Nah, pintar-pintar. ketemu ibu-ibu yang tidak pinter, sudah nggak pinter, ngotot lagi. Jadi saya memahami kenapa sensitif, misalnya kata atau marah Hmm, gitu. Lagi hmm, mana nih emak-emak, aduh istilahnya nih ya. Tapi emak-emak juga baik-baik ya, tapi saking baiknya hmm. pokoknya dah kan emak-emak itu kan taat banget ya sama pemimpin kan ya. Katakanlah dalam Ya, hal ya, ini ya, misalnya ya. pemimpin Ekoenzim ya Dokter Rasukon gitu ya. Wah ini gimana Pak Sugeng nih ngajari pakai gula pasir atau apa gitu ya. Nah, terjadilah gesekan. Tapi kalau bagi saya ya tadi bagi saya beda karena Hmm, ya saya juga seorang dokter, saya seorang dosen, saya ada nomor induk ya. dosen nasional. Nah, kita Hmm, kita berpikirnya ilmiah. Ilmiah itu berdebat hmm. pun tanpa istilahnya no hard feeling. Bahkan Ah, akhirnya ternyata saya salah. Oh ya, kita minta maaf. Kita memberikan hmm, apresiasi kepada yang benar. Nah, ini itu hmm. di ranah ilmiah itu beda pendapat biasa. Nah, makanya saya memandang Pak Sugeng waktu itu memang juga begitu ya memang saya di IPB saya kuliahnya juga di Institut Pertanian Bogor itu di Fakultas Teknologi Pangan dan Gizi. Kalau gitu, iya. Di situ ada pelajaran fermentasi. Jadi ya ketika saya ketemu, bagi saya jadi berbeda banget. Ini Pak Sugeng orang ilmiah ini, orang yang memang mengerti proses Hmm, fermentasi. Jadi kalau saya jadi nggak ada gesekan sama sekali. Malah istilahnya gitu, ya udahlah Pak Sugeng masuk masuk ekoenzim nasional aja deh. Masa sudah ada Upakara gitu, yayasan juga gitu. Kita malah bahkan eh, akhirnya istilahnya Pak Sugeng punya ilmu yang lain apa itu? Meditasi. Malah saya mau belajar hmm. sama beliau gitu kan. Jadi kalau bagi saya ya karena dari sisi ilmiah dapat bukunya waktu itu bukunya sebentar. Ini dia masih ada. Kebetulan pas memang udah tak siapin. Ini buku beliau sebelumnya ya. Buku Hmm. mengenai Itu masih masih tahun berapa itu yang nulisnya kalau nggak ya, salah? dan ini tapi paling nggak di sini fermentasi apa asam organik apa ada gitu ya. Nah itu juga Hmm. ini sudah sebuah dasar dari yang ekoenzim yang memang adalah fermentasi untuk menghasilkan asam organik gitu. Jadi ya maka saya melihat ya apapun komentar orang lain tentang Pak Sugeng, saya tidak mempengaruhi penilaian saya terhadap beliau bahwa beliau adalah seorang ilmuwan, seorang saintis yang memang orang Ya. saintis itu B, B mengemukakan bukan karena mau ngeyel, bukan karena mau berdebat, tapi memang ilmunya berkata begitu ya begitu, ilmu nggak bisa dibelok-belokin gitu ya. Kalau politik bisa kompromi belok-belokin. Kemarin Ya, 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 kongsian, ya. sekarang kongsian. Nah, Pak Jarod ini kan seorang magister pendidikan ya. Ya, Jadi kalau menurut Pak Jarod sendiri, buku ini Pak, ya, kan tadi Pak Jarod ngomong Pak Sugeng itu seorang yang ilmiah. ya, Lah saya ini kalau misalnya saya ini orang awam, ya, Pak Jarod, ya, baca ini mumet nggak Pak? ya. Pusing nggak dengan istilah-istilah dan bahasa-bahasa yang nanti sulit dipahami gitu Pak Jarod? Ya, memang ini setengah-setengah. Jadi sisi ilmiahnya Iya. ada, tapi juga sangat praktis karena juga diberikan langkah-langkah kan. Cara bikin Hmm. SIM begini, anu tuh begini, ada gambarnya juga. Jadi jangan takut. Tentu memang kalau maksudnya ibu-ibu yang benar-benar emak-emak yang pengennya pokoknya bikin ekuensim dah, gitu ya. Hmm. Ya mungkin juga masih agak ribet. Tapi sebenarnya udah cukup. Bahkan disertai dengan gambar-gambar kok. Jadi bapak ibu-ibu pun menurut saya ini Bisa bisa bisa. cukup bisa Nanti kalau mengikuti misalnya gitu ada ya Pak muncul Jarod ya. muncul rumus kimia, ya udah lewatin aja.
Pokoknya itu kalau makin ribet makin bagus lah, kebaca berarti ini bener gitu ya. Tapi udah apa ini kan ada nih gambar-gambar rumus kimia begini gitu, udah lewat. Saya lah sama Pak Sugeng udah gitu aja deh. Pokoknya yang ditulis apa maksudnya kagak ngerti juga gitu kan. Sumber gula itu dikasih kan. Kalau misalnya gula sederhana rumusnya begini, ini begini ya. Kalau buat ibu-ibu nggak usah dilihat rumusnya aja, dilihat aja pokoknya oh berarti sumber gula itu ya molase, gula pasir, gula aren, bahkan bisa dari buah yang manis. Oh itu sumber sumber gula juga kan begitu. Jadi tapi cukup cukup praktis. Jadi menurut saya Cukup praktis ya. tidak akan juga tidak melulu hanya ilmiah, tapi praktisnya pun bahkan aplikatifnya cukup banyak. Ya, serta dengan gambar-gambar. Kalau misalnya sakit kulit, kulitnya apa, ada fotonya, menurut saya oke lah. Ya. Artinya baik, sejauh pengalaman Pak Jarod yang kemudian nanti silakan Pak Sugeng juga menyambung. Seringkali kita di lapangan itu ketika melakukan sosialisasi itu memang kan timbul banyak pertanyaan ya. Ya. Dan kadang-kadang ketika tidak ada referensi yang bisa kita pakai, itu mungkin menyebabkan kita gelagapan atau malah mungkin merasa terserang dan sebagainya. Apakah itu cukup bisa terjembatani juga Ya. dari penjelasan-penjelasan ada di sini gitu Pak Jarod ya? Ya, karena dari sisi ilmiahnya juga cukup kuat dan juga mengadopsi dalam arti cukup bijaksana ya. Dalam arti juga menyebut Dr. Rosukon apa segala macam. Jadi menurut saya ini justru buku ini kalau selama ini ada perdebatan, ada kontra, malah ini menjadi solusinya sebenarnya. Karena solusi dari perdebatan itu kan pemahaman. Nah, pemahaman itu kan lewat belajar. Nah, belajar yang paling bagus ya tertulis hitam di atas putih, ya kan? Kalau misalnya nanti nggak ada bukunya nih, oh, kata Pak Sugeng begini, wah, lalu Pak Sugeng ditanya, iya Pak, ya sebenarnya nggak begitu sih. Dan Pak Sugeng ngomongnya kapan saya ngomong begitu? Itu ya, itu bisa ngeles gitu. Kalau gitu udah nggak bisa ngeles lagi. Tapi memang dengan ditulis itu runut. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya saya bukan orang melankolik. Nah, kalau saya itu orang sanguin yang banyak ngomong, bahkan ngomongnya nggak pakai mikir. Sudah ngomong lupa apa yang diomongin gitu. Saya orang sanguin, bukan orang melankolik. Tapi ajaibnya ketika saya juga masuk dalam perdebatan pergumulan yang hebat di bidang yang lain ya, sebenarnya di bidang teologi ya. Nah, akhirnya malah saya jadi orang melankolik. Sekarang saya punya buku, Pak. Saya tulis 66 buku, Pak. Wow. Tapi semua bukunya buku keluarga. Kesehatan ini sudah banyak orang yang nunggu, Pak, nulis buku kesehatan. Belum. Nah, waktu saya sendiri penting segala ya Pak Jarod ya. Nah, waktu saya sendiri menulis buku, itu benar-benar namanya nulis buku tuh pertama harus runut, kedua sistematis, dibikin bab-babnya. Maka terutama juga ketika ekoenzim itu dibukukan gitu ya atau bioenzim itu dibukukan, otomatis menjadi runut, menjadi logis. Nah, runut dan logis itulah yang sebenarnya akan mengatasi perdebatan. Karena perdebatan muncul dari misalnya tidak lengkapnya pengetahuan. Nah, begitu pengetahuannya lengkap, akhirnya orang menjadi bijaksana. Karena orang yang bikin bijaksana itu kan pengetahuannya nggak lengkap gitu ya. Akhirnya ngotot gitu ya. Tapi ya ngotot itu ada bagusnya. Karena ngotot itu berarti kan semangat, komitmen gitu ya. Mau pegang prinsip. Nah, kadang tapi prinsip tuh ada yang betul-betul prinsip. Misalnya gini, fermentasi itu prinsipnya adalah gula difermentasi. Nah, kalau sekarang gulanya apa? Sebenarnya itu bukan prinsip, gulanya bisa macam-macam gitu. Nah, dengan penjelasan ini orang tuh akhirnya mana yang prinsip, mana yang aplikatif, mana yang bahkan bisa alternatif. Bukan alternatif diprinsipkan. Ya kebayang ya di daerah-daerah yang jauh dari perkebunan buah atau pabrik gula nyari molase mati. Ya di daerah Maluku Utara sana kagak ada tebu gitu ya, tapi pohon kelapa di mana-mana gitu ya. Bisa. Apalagi di Amerika misalnya gitu ya. Dulu bahkan kan saya ada teman-teman yang di Amerika mau belajar juga bikin ekoenzim gitu ya. Masuk mau Pak molase dari Asia. Udah, saya bilang gitu gula pasir tapi nggak bagus, ya udah kalau mau yang bagus yang raw sugar yang brown gitu kan. Terus saya tanya lagi nanti ekoenzimnya buat pengobatan atau buat pupuk alah buat pupuk gula apa aja juga boleh lah kata lagi itu ya. Tapi kalau misalnya mau buat pengobatan nah baru udah butuh yang lain-lain lagi kan gitu. Jadi tergantung juga bikin ekoenzim buat apa, karena memang ekoenzimnya kan ya namanya kalau di belakang ditulis larutan sejuta manfaat. Ya dulu waktu kita seminar ekoenzim larutan sejuta manfaat.
manfaatnya begitu banyak. Tapi kan juga bisa dispesifikasi kan. Saya mau bikin untuk ini. Wah, akhirnya nanti di fermentasi ya lebih ini bukan fermentasi ya, pelarutan ya, karena sudah selesai fermentasi tapi ditambahkan dengan ingredient yang lain gitu ya. Nah, maka di situ bisa customize ya. Misalnya Pak Tara kalau nggak salah namanya di Medan. Wah, dia benar-benar mau konsen menggunakan ekoenzim untuk pengobatan ya, atau Pak Tiong ya Pak di di Medan juga. Waduh, bikinnya dimodifikasi misalnya bahkan tidak pakai 80% udara gitu, enggak, tutup rapat 100% gitu, pakai plastik nggak ada udaranya sama sekali gitu. Loh, ternyata lebih wangi gitu. Itu kan udah beda lagi dengan yang diajarkan Dr. Rosukon, tapi karena dari prinsipnya fermentasi anaerob sama sekali tidak ada udara, ternyata itu lebih wangi. Nah, hasilnya misalnya dites gitu ya, wah pH-nya lebih rendah, enzimnya lebih banyak. Nah, itu kan akhirnya muncul memang terus ada fraksi-fraksi, ada perbedaan pendapat. Tapi awal biasalah kalau namanya di sosialisasi awal-awal itu ada gesekan. Tapi menurut saya kan ini udah bertahun-tahun ya ekoenzim, menurut saya sekarang ini kita sudah bukan masa gesekan lagi sih. Lebih cair ya. Sudah lebih cair dan orang sudah mulai memahami atau malah mungkin juga sudah gak terlalu antusias. Itu dia tuh. Iya, iya. Udah gak semangat Udah jadi bosen. berbeda bodo amat lah, aku udah gak bikin lagi. Oke, terima kasih Pak Jarod untuk awalannya. Sekarang saya menyeberang ke Pak Sugeng nih. Pak Ya. Sugeng, apa sebenarnya ide dan cita-cita Pak Sugeng menulis buku ini? Karena saya dengar konon buku ini ditulis selama berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun, baru Ya, selesai. 3 tahunan. 3 tahun. Sebenarnya apa? Apa yang menyebabkan Pak Sugeng kepingin menulis ini dan akhirnya apa yang tertuang di buku ini Pak Sugeng? Bisa diceritakan sekilas. Nah, tak dulu Pak Musa. Tadi kan Pak Jarod ditanya bagaimana menilai saya. Kenapa saya nggak ditanya bagaimana saya menilai Pak Jarod? Boleh, ini lapaknya Pak Jarod. Nanti ada nanti Pak Sugeng adakan live kanan sendiri gitu. Ya, jadi Pak Jarod ini peranannya di dalam ekoenzim atau bioenzim itu ya sangat luar biasa. Terus terang saya sendiri merasa berhutang budi lah ya. Kita semuanya berhutang budi karena beliau ini yang pertama mengetes ekoenzim bahwa dia bisa menjadi disinfektan. Nah ini Pak Jarod ini pakai uangnya sendiri. Kita mau ganti nggak mau. Serius itu. Ke IPB, di lab IPB. Jadi waktu itu kami kan mau sosialisasi di PMI. Nah PMI itu tentunya sebagai institusi pemerintah ya, semi-semi pemerintah gitu, mereka tidak gegabah. Jadi dia minta syarat bahwa bisa menjadi disinfektan harus ada bukti ilmiahnya. Terus terang waktu itu memang kita belum punya itu bukti-bukti ilmiah, hanya katanya. Nah inilah Pak Jarod inilah yang kemudian berinisiatif untuk mengetesnya di lab IPB, ketemulah bahwa salah satu bakteri mampu dibunuh oleh ekoenzim. Nah kemudian syarat untuk disinfektan itu kan harus ada gram positif sama gram negatif. Nah itu jadi kemudian satu lagi kami tes di Unpad sama Prof. Ratu. Saya minta tolong Prof. Ratu untuk menganalisisnya. Ternyata bisa cocok gitu. Jadi ada gram positif sama gram negatif, semuanya bisa dibunuh oleh ekoenzim sehingga syaratnya menjadi lengkap. Itu Pak Musa. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Jarod. Luar biasa. Ini yang jadi moderator pusing. Karena biasanya kalau ajang seperti ini berdebat, ini saling memuji nih. Ini pujiannya tulus, ini benar. Gitu ya. Tidak mengada-ada. Iya, iya. Baik. Jadi Pak Sugeng sebenarnya apa garis besar dari buku ini yang menyebabkan Sugeng sampai 3 tahun pun dijalanin gitu loh untuk nyelesain buku ini. Ya, baik. Jadi sebetulnya itu berawal atas keprihatinan saya bahwa ternyata banyak sekali teman-teman yang sudah praktek membuat ekoenzim tapi sebetulnya tidak tahu secara persis apa itu ekoenzim. Padahal sebetulnya
ada sedikit bahayanya ya. Jadi pada saat kita membuat ekoenzim itu kan cuma larutan gula dicampur kulit-kulit buah, plung difermentasi. Nah, kadang-kadang kan itu bisa meledak kan. Bisa meledak kalau salah penanganannya. Terutama pada bulan-bulan pertama bisa meledak. Itu bahkan ada yang sampai menyemprot ke dinding, ke atap rumah gitu. Plafonnya sampai warnanya coklat semua. Itu. Jadi terus satu lagi bahwa kalau ini nanti sudah jadi produk jadi, itu banyak mengandung asam asetat. Nah, asam asetat itu bagaimanapun juga, meskipun itu organik, itu adalah bahan kimia. Jadi untuk menanganinya, itu tidak boleh sembarangan. Jadi ada prosedurnya. Karena itu nanti kecepatan mata kita sangat-sangat berbahaya. Itu. Jadi atas keprihatinan itulah kemudian saya coba ngotak-ngatik gitu. Coba menerangkan lah sebisa mungkin yang saya bisa dapat supaya bisa menanganin ekoenzim dengan lebih baik. Itu sih Pak Musa. Ya. Terutama ya itu tadi kan kalau sudah panen itu kan dia nanti hasilnya ada asam asetatnya. Kemudian cara panennya kan harus tertentu itu. Nah ini juga kadang-kadang relawan kita ini kan ada yang mencoba mengajarkan atau sosialisasi kepada anak-anak sedini kecil ya. mungkin. Anak kecil. Nah ini sebetulnya sangat berbahaya juga. Pada saat dia panen, tahu-tahu kecepatan matanya. Nah ini, seperti itulah yang kita harus cegah. Jadi sebaiknya untuk anak-anak kecil sih kami arahkan supaya pendahuluan saja kita perkenalan saja, tapi tidak perlu untuk sampai membuatnya. Itu Pak Musa. Jadi memang ada satu tujuan membekali dengan secara ilmiah, tapi juga secara praktis seperti yang tadi disampaikan Pak Jarod juga. Nah, ini sesi awal. Sebelum lanjut ke sesi yang lebih dalam, izinkan untuk saya harus menampilkan pesan sponsor. Ya, jadi Bapak sekalian, buku ini itu sudah bisa didapatkan di Upakara Store. Upakara Store adalah satu toko online yang didirikan oleh Yayasan Upakara Bioenzim Nusantara untuk menjembatani para anggota yang memiliki produk-produk yang berkualitas yang kadang-kadang tidak mudah untuk kita dapatkan gitu. Nah, salah satunya sudah tersedia di Upakara Store itu adalah buku bioenzim tadi. Mudah sekali untuk memesannya. Bapak bisa tinggal di browser ketik upakara.store atau bisa WA CS dari Upakara Store di nomor tersebut. Silakan di screenshot supaya mudah. Nah, khusus untuk order yang dilakukan pada Zoom ini, jadi ordernya dilakukan di Zoom ini, harga buku ini dari 250.000 sudah disubsidi menjadi tinggal 200.000 dan itu khusus untuk yang order di Zoom ini itu dipotong lagi menjadi tinggal 180.000 dengan free ongkir di Pulau Jawa. Nah, pasti teman-teman yang di luar Pulau Jawa tanya ini. Ada beberapa saya amatin, ada yang dari luar Pulau Jawa, ada yang dari Kalimantan juga itu. Bagaimana kalau kami di luar Pulau Jawa? Wah, nggak adil ini. Tenang. Untuk di luar Pulau Jawa ada subsidi ongkir, ya 10.000 gitu. Dan khusus yang order pada malam hari ini dapat harga spesial 180.000 dengan free ongkir di Jawa dan subsidi ongkir untuk luar Pulau Jawa. Plus ada tanda tangan dari penulisnya. Mohon maaf untuk previewnya belum ikut tanda tangan. Nanti lain kali pada kesempatan Pak Jarod launching buku nanti kita juga support. Saya amatin buku-bukunya Pak Jarod juga sangat bermanfaat dan kita memang sekarang juga dalam dunia yang sedang apa ya kegiris ya juga mencemaskan dalam hal berkeluarga dan untuk apa namanya untuk namanya parenting gitu. Pak Unggul, pesan Mas Musa, iya, ini bola dewe nek gak pesen
Pak Unggul rekan kami Pak Sugeng di Bogor, Pak Unggul ini. Ya, Oh, iya, iya. ya. Nah, Ibu sekalian, jadi kita masuk lebih dalam lagi. Tadi sudah diawali oleh Pak Jarod. Ada beberapa kontroversial yang akhirnya menyebabkan memang harus ada satu penjelasan untuk menjembatani semuanya itu. Termasuk misalnya tentang masalah penggunaan gula. Dan sekarang sudah cukup clear sebenarnya itu. Nah, ada satu yang di awal itu sampai sekarang kadang-kadang juga secara pribadi kami sendiri ketika membuat itu cukup tergoda. Jadi ceritanya kalau di Surabaya itu kan kotanya panas. Itu banyak penjual jeruk manis. Perasan jeruk itu loh, jeruk manis itu. Itu banyak itu. Di Kota Batu kalau misalnya Pak Jarod atau Pak Sugeng juga mampir di Pujasera yang dekat daerah alun-alun, itu di Pujaseranya satu kompleks gitu aja ada lebih dari 5 stand penjual jeruk manis. Dan memang jeruk manis itu kan enak sekali baunya kalau dipakai sebagai bahan. Kira-kira kok misalnya kita buat ya yang hanya dari satu jenis buah aja karena gampang. Karena satu kali ketika kami ke Batu kebetulan lagi main ke sana itu malah ditantang sama penjual jeruk manisnya. Mau berapa karung kulit jeruk manis itu. Kalau misalnya Iya, iya, seperti iya. itu, bagaimana ini sekarang? Kalau misalnya kurang dari 5 buah, ekstrimnya bahkan 1 buah, jeruk tok, enak baunya ya jeruk. Gimana kalau menurut Pak Sugeng ini? Ya, kalau menurut saya Pak, jadi kita memang sebaiknya mengikuti aturan dari Dr. Usukon bahwa sebaiknya minimal terdiri dari 5 jenis kulit buah. Jadi ini ada beberapa keuntungan ini. Pertama, dibanding 1, kalau kita 5 itu nanti komponen utama di dalam ekoenzim jauh lebih banyak kalau kita 5, ya kan? Jadi nah terus yang keduanya lagi bahwa kalau kita memakai satu jenis tertentu itu kadang-kadang ada berbahayanya. Misalnya kalau kita menggunakan hanya kulit jeruk, ini ada beberapa salah pengertian ya. Wah enak kalau pakai kulit jeruk itu baunya harum jeruk, seger. Nggak seperti kalau ekoenzim Betul. pada umumnya, gitu kan? Nah itu sebetulnya memang benar, itu baunya memang seperti jeruk. Tetapi itu artinya membuktikan bahwa itu tidak terjadi fermentasi dengan baik. Karena kalau fermentasi dengan baik, itu aroma aslinya hilang. Aromanya berubah menjadi aroma asam asetat, sama beberapa asam organik, sama beberapa namanya ester lah. Itu nanti dilihat di buku saya ada itu. Ada ester-ester itu. Jadi aroma buah aslinya hilang sama sekali. Nah, kalau masih muncul buah aslinya, aroma buah asli itu artinya dia tidak terfermentasi dengan baik. Jadi dia hanya namanya proses kimianya namanya maserasi. Jadi terekstrak saja. Terekstrak aromanya itu tapi tidak fermentasi. Padahal kalau terekstrak itu artinya kalau misalnya kita punya buah yang manis ya. Nah, itu terekstrak itu gulanya kesedot, terekstrak di larutan. Sehingga larutannya menjadi manis. Udah. Tetapi kalau udah sampai situ saja. Tetapi kalau fermentasi, nah yang sudah kesedot itu kemudian dirubah secara kimiawi, biokimia menjadi komponen-komponen lain. Itu. Jadi itulah bedanya di situ. Hmm. Nah, lalu kenapa kok kalau jeruk itu uh, mengganggu proses fermentasi atau malah fermentasi tidak berlangsung? Karena jeruk itu mengandung nama bahan kimia namanya limonen. Nah, limonen ini merupakan antibakteri. Jadi kalau dia ada dalam komposisi yang sangat tinggi, itu malah mengganggu bakterinya untuk hidup. Gitu. Itu Pak Musa. Jadi artinya Jadi ketika kita misalnya hanya jeruk atau dominan jeruk, itu jadinya bukan fermentasi tapi maserasi itu ya. maserasi atau ekstraksi lah. Tapi seperti gitu misalnya katakan kita melakukan seperti itu masih ada fungsi atau kegunaannya enggak ya? Yaitu sebetulnya fungsi kegunaannya kan kalau dia Beda ya. terfermentasi menjadi asam-asam itu kan.
Nah, saya sarankan sih kalau memang mau aroma yang harum, itu dilakukan dengan F2. Jadi kita bikin ekstraksi lengkap dulu, selesai 3 bulan, kemudian kita tambahkan bahan-bahan aromatis supaya menjadi harum. Itu boleh, nggak apa-apa. Itu Pak Musa. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Hastuti. Selama Silakan. ini belajar EE, baik secara offline maupun online, belum ada yang mengatakan berbahaya. Ini memang benar, kata Pak Jarod. Pak Sugeng ini sukanya main bahaya. Barusan ini Ya. mendengar dari Pak Sugeng, ternyata ada bahayanya. Apakah bisa dijelaskan secara singkat bagaimana cara yang tepat untuk memanen supaya tidak bahaya? Atau harus beli bukunya? Nah, yang terakhir saya bisa jawab, nggak harus beli Iya. bukunya. Tapi silakan Pak Sugeng bisa dijelaskan dulu Iya. singkat sehingga nanti malah penasaran beli bukunya. Iya, jadi karena dia ada mengandung asam asetat, mengandung asam laktat, asam-asam organik lainnya, yang paling berbahaya tentunya kalau mengandung metanol itu ya. Kalau sampai misalnya kecipratan oleh sesuatu hal, kecipratan ke mata kita, itu sangat berbahaya. Kita menjadi buta untuk mata kita. Nah, oleh karenanya nanti di buku itu dijelaskan kita harus perlengkapi dengan Google, dengan kacamata. Itu standar prosedur seperti itu kalau kita menangani bahan-bahan kimia yang berbahaya, supaya kalau kecipratan kita bisa aman, tidak masuk ke mata. Nanti lebih jelasnya silahkan nanti beli bukunya. Terutama problemnya adalah ke mata ya, kalau kecipratan itu ya. Ya, kalau Oke. masuk ke hidung pun kan ya berbahaya. Oh, Ya, oke. hidung ke mulut Ya, gitu. ada ungkapan terima kasih dari salah satu rekan Popo Pehmo. Profesor Pak Sugeng, akhirnya buku yang saya tunggu-tunggu selesai juga. Berkah dalam. Pak Sugeng dan Pak Jarod selalu memberi epos energi positif. God bless you. By the way, Amin. Pak Jarod juga kalau beberapa teman ini ingin ikut PHS-nya, nanti monggo diinfokan juga Pak Jarod, karena saya lihat mungkin masih ada juga beberapa teman yang eh, belum belum sempat ikut dengan PHS-nya. Saya sudah ikut tapi belum aktif Ya, monggo menjalankan Pak Jarod. di-share-share. Boleh share ya. Ya, itu ada WA saya, tak tulis di chat ya, nomor WA saya 08174126 365. Nah, itu kita namanya punya komunitas yang sekarang ini saya kelola, ya dulu kan saya kelola Ekoenzim Nasional. Kan awalnya tuh ada Ekoenzim Nusantara, ya, ada enzim bakti itu di Bali, ya. Ada lagi, wah macam-macam banyak. Nah, terus Enzim Nusantara ini dalam waktu singkat gitu ya, nggak sampai 2 tahun lah, itu membernya sampai 40.000, lalu gonjang ganjing, wah ini apa mau menyaingi Enzim Nusantara, bla bla bla, panjang lebar ya, wah gitu ya. Nah akhirnya biar nggak jadi gendro gitu ya, tak bubarin. Ya, kan kita tulus gitu, tak bubarin aja udah gitu. Saya live grup, semua grup ya, masing-masing kota udah mau dikasih nama apa kan itu udah adminnya langsung udah ganti. Tapi leader-leadernya kita ada di grup namanya Leader Ekoenzim ya di situ. Tapi bukan saya yang mengatur para leadernya, kita bergabung dengan leader yang lain ya, dengan PMI segala macam ya, kita jadi rujuk lagi. Kenapa? Karena ya kita nggak punya kepentingan. Nah terus akhirnya saya pindah ya, karena saya pindah prioritas. Sekarang mulai ngajarnya kesehatan. Jadi ngajari olah nafas, breathing teknik, nafas cepat. Nah itu kalau Pak Sugeng itu ngajari nafas lambat ya, atau mindfulness based stress reduction MBCT, itu nafas lambat dari Profesor Dr. John Kabat-Zinn ya, dulu dari Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Wah itu narasumber apa aslinya nggak tanggung-tanggung tuh ya, Profesor Dokter ya. Dia udah 50 tahun lebih ngajar olah nafas, jadi diakui di dunia. Nah, di saya itu modulnya saya tambahkan dengan nafas cepat dari Wim Hof. Karena Wim Hof ini juga reputasinya internasional juga ya. Dan dia banyak teori-teori yang dijelaskan oleh David Gregg dan Sementa, itu pemenang Nobel mengenai teori hipoksia. Nah, itu Bapak Ibu tertarik dengan olah nafas cepat, nafas lambat. Nah, tapi karena kita punya background gizi, akhirnya kita perluas. Bukan hanya olah nafas, ada olah hati, ada olah pikir, ada body stretching. Ya, penting Pak Jogeng juga ngajarin yoga ya. Jadi
Bagi yang tertarik dengan pola hidup sehat, nah silakan tuh japri saya, ada nomor WA-nya, kita tulis di chat ya. Itu kita ngajari olah nafas ya gratis. Kenapa? Karena juga saya diajari juga sama Pak Sugeng gratis juga, masa saya bikin berbayar. Sama juga kayak enzim ya, dokter Rusli ngajarin gratis ya, itu sama juga. Ya Pak Sugeng juga ngajari kita gratis, kalau bayar ya urusannya lain lagi nanti ceritanya gitu ya. Jadi kita ini pengerja sosial, kita pekerja lingkungan, kita pekerja yang konsepnya komunitas. Nah, tentu ada yang dijual itu di luar materi, kayaknya ekoenzim nggak boleh dijual, tapi kan ada tuh jual misalnya sabun ekoenzim, buku ekoenzim, atau ada lagi ya itu memang dibolehkan gitu ya. Sama juga saya ngajar olah nafasnya gratis ya, kan nafas dikasih sama Tuhan masa kita jual gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya lo ini sakitnya karena kurang vitamin C ya, lalu lakukannya olah nafas ya vitamin C nggak naik-naik gitu ya. Tapi ada banyak yang bisa sembuh lewat olah nafas. Oke, itulah yang saya ajarkan ya. Jadi Ya, saya share nomor WA saya aja ya, jadi Bapak Ibu nanti silakan japri saya. ya. Nanti saya undang masuk WA grup 2026. Oke, silakan dilanjutkan Pak. Ya, terima kasih Pak Jarod. Itu Ibu atau Bapak Nur Firdaus ini. Jadi silakan kalau ingin juga ikut olah nafasnya Pak Jarod bisa langsung ke WA. Itu nomornya juga sudah di-share oleh Pak Jarod ya. Pak atau Ibu Nur Firdaus bisa manjat ke atas. Ada pertanyaan tentang fermentasi ekoenzim apa boleh lebih dari 3 bulan? Kalau biarkan selama 1 tahun gimana? Terima kasih Bu Lilis sudah bantu jawab. Boleh. Nah, ini ada pertanyaan ini tentang kesehatan. Kalau nggak salah nanti di bukunya juga ada ini pembahasan tentang bagaimana aplikasi ekoenzim di kesehatan. Tapi pertanyaan ini setahu saya belum ada di bukunya dari Pak Yusuf Pongsapan. Bagaimana dengan sikat gigi dengan ekoenzim? Berbahaya enggak? Bagaimana Eh, menurut Pak Sugeng atau mungkin kalau Pak Jarod menurut yang juga saya, berkecimpung di bidang kesehatan? kalau menurut saya asal tidak murni nggak apa-apa. Karena kalau eksistensi murni kan pH-nya terlalu rendah, jadi nanti berdasarkan teman-teman kita yang dari dokter gigi itu tidak boleh. Nanti email kita akan menjadi rusak karenanya. Jadi kalau memang mau dipakai ya silakan, tetapi dianjurkan sampai pH sekitar deket-deket netral gitu. Ya, masalahnya Tuh. karena pH-nya yang terlalu rendah itu ya asam Ya, itu sifatnya korosif gitu ya Pak Sugeng ya, mengikis betul gitu ya. ya. Iya. Nah, Pak Fidelis, saya dari Pedalaman Kaltim sudah membeli buku ini tapi belum sampai ke rumah. Ya Pak Fidelis, mohon maaf. Saya dan Pak Jarod ini karena harus harus terlibat aktif Khusus. di Ya. acaranya sehingga dapat ini buku contoh ini bukan buku asli ini Contoh Mas Ian. betul ya. Ya, maaf Pak Buku Fidalis. aslinya belum selesai cetak ya Pak Sugeng ya. Baru selesai Sudah tercetak ya sih, kalau nggak salah tadi Pak Sugeng tadi segala sudah ya. selesai ya. Hari ini selesai. Terus nanti saya harus tanda tangan ratusan, ratusan itu. Jadi masih harus ada di tanda tangan. Jadi Bapak yang pada malam Nanti hari ini sabar ya, order berkesempatan mohon untuk bersabar mendapat ya. harga khusus 180.000 plus dapat tanda tangannya si penulisnya plus subsidi ongkir untuk Pulau Jawa free dan untuk luar Jawa dapat subsidi 10.000 untuk ongkirnya. Jadi contoh misalnya seperti Pak Fidelis yang dari Kalimantan itu ya, ke ongkirnya misalnya berapa gitu nanti akan dapat potongan 10.000 untuk ongkirnya. Ya, untuk pemesanan bisa langsung ke saya share lagi untuk nomor ininya, untuk nomor WA ataupun untuk website toko online-nya. Silakan bisa di screenshot supaya memudahkan. Supaya memudahkan WACS 081802026090 atau buka browser ketik upakara.store ya. Atau bisa di screenshot. Baik. Ibu Bapak jika ada pertanyaan silakan bisa langsung juga angkat tangan kalau ingin langsung online atau ditulis di chat.
Dari Ibu Rani, izin bertanya Pak, saya ada hasil panen yang berusia sekitar 3 tahun, pakai gula pasir. Terus pertanyaan saya, kenapa masih ada gas ya Pak? Saat dibuka masih banyak gasnya. Jadi masih sering saya buka tutup untuk mengeluarkan gasnya. Apakah kalau pakai gula pasir menyebabkan gasnya lebih banyak Pak Sugeng? Tidak selalu. Jadi kenapa kok sampai muncul gas biarpun sudah lama, itu sebetulnya terkait sama sistem fermentasi yang kita anut. Jadi nanti di buku saya jelaskan ya, bahwa fermentasi kita ini ada dua, fermentasi secara spontan dan fermentasi dengan menggunakan starter. Kalau secara spontan ini kita tidak pakai starter, tetapi menggunakan mikroorganisme yang ada di alam semesta. Jadi ini macam-macam jenis mikroorganisme nanti muncul ke situ, masuk dalam tangki fermentasi, masuk dalam galon kita. Nah, ini kadang-kadang yang kita tidak bisa kontrol ini. Jadi kadang-kadang kemasukan oleh mikroorganisme tertentu yang dia aktifnya belakangan. Jadi ini perlu saya terangkan sebentar bahwa pola kehidupan mikroorganisme ini agak unik. Karena kalau kita membuat ekoenzim baru pertama ya, kita masukkan larutan gula, kemudian BO, itu kan mikroorganisme akan muncul semuanya, datang ke situ, masuk semuanya dari alam semesta. Jadi di udara kita ini, udara kita, badan kita, rambut kita, dan sebagainya, baju kita, pisau, peralatan, dan sebagainya itu kemungkinan besar bisa dipenuhi oleh mikroorganisme. Itu nanti bisa masuk ke dalam galon kita. Nah, dari jumlah yang banyak itu, mereka hidupnya saling bergantian. Ini unik ini. Jadi mestinya kita harus mencontoh ini. Jadi tidak berebut makanan. Seperti kalau manusia ini kan dia cenderung kalau ada makanan, terutama kalau lapar ya. Kalau lapar ada makanan ini royokan kan Pak. Betul nggak Pak? Nah ini kalau mikroorganisme tidak begitu. Dia hidup secara bergantian. Jadi mula-mula yang hidup adalah yeast. Nah yeast ini juga macam-macam. Ada yeast yang non-saccharomyces, yeast yang Saccharomyces. Nanti dibaca di buku saya lah. Jadi pertama dia hidup non-Saccharomyces dulu. Dia hidup memakan gulanya, tetapi pada kira-kira kadar akan terbentuk alkohol ya, sekitar kadar 4%, dia mati dia atau dorman. Mati. Nah, kemudian proses selanjutnya, kehidupan selanjutnya diteruskan oleh yeast Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu nanti sampai kadar alkoholnya mencapai 14%. Nah, setelah itu dia mati juga. Mati juga, terus giliran berikutnya diambil alih oleh bakteri asam asetat. Itu nanti memakan alkohol hasil fermentasi dari yeast tadi, dirubah menjadi asam asetat. Begitu. Nah, terus nanti ada lagi untuk membuat asam laktat. Ada yang membuat asam sitrat citrunsur itu. Jadi dia berganti-gantian. Ada memang beberapa yang barengan, tetapi dia hasilnya biasanya yang barengan ini hasilnya tidak banyak, tetapi kecil. Jadi artinya cukup wajar ya ketika sampai sekian lama itu masih banyak gasnya, cukup wajar ya. Ya, jadi bukan karena gula pasirnya, tetapi adalah karena kita menggunakan fermentasi yang tanpa starter. Jadi pakai starter itu contohnya adalah kalau kita membuat tempe atau membuat tape. Kalau kita membuat tape itu, singkong kita rebus, kita kasih ragi kan, ragi tape. Nah dia hasilnya pasti menjadi tape gitu. Udah pasti manis, lama-lama jadi asam juga sih. Itu. Jadi satu saja yang hidup di situ, yaitu ragi tapenya. Begitu juga kalau kita membuat tempe, yang hidup di situ ya cuma ragi tempe itu, nggak ada lain-lainnya. Tetapi kalau di ekoenzim ini itu unik sekali. Jadi segala macam mikroorganisme dia bisa ada di situ, bisa hidup di situ dengan berganti-gantian.
Nah, ini sudah ada yang Itu tanya perlu. lagi, tapi sebelum itu karena Pak Sugeng sudah nyinggung soal starter, Nah, ada beberapa metode yang saya ketahui itu ketika membuat itu juga diberi starter, Pak Sugeng. Itu sebenarnya gimana? kalau menurut saya itu kurang bagus karena uh, jadi gini. Jadi sebetulnya aslinya nenek moyang kita di seluruh dunia itu melakukan fermentasi secara alamiah tanpa starter. Jadi dulu kan memang belum tahu ilmu mikrobiologi kan. Jadi belum tahu itu apa sih starternya. Pokoknya dia uh, itu tadi substrat itu adalah tadi kalau kita membuat ekoenzim kan larutan gula sama EE-nya itu ya, sama BO-nya. Nah itu namanya substrat. Nah substrat itu didiamkan, kemudian lama-lama berubah menjadi uh, produk tertentu kan. Nah kan mereka dulu ribuan tahun yang lalu nggak tahu itu. Kenapa sebabnya kok terjadi perubahan? Jadi misalnya orang fermentasi sari buah, terus tiba-tiba menjadi wine atau jadi alkohol ya. Nah, itu mereka nggak tahu. Pokoknya setelah sekian bulan diminum badannya terasa hangat, menyehatkan gitu. Itu sampai ribuan tahun loh. Baru kira-kira abad 16 atau abad 17 baru kemudian diketemukan mikroskop ya, baru orang tahu, oh ini ternyata disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, Nah, kemudian mereka berpikiran loh, kalau ada mikroorganisme kan mikroorganisme jenisnya banyak. Kenapa nggak pakai yang tertentu saja supaya lebih lebih jelas gitu kan? Jadi akhirnya orang kemudian berubah untuk menggunakan pakai starter khusus satu jenis seperti membuat tape itu tadi. Tujuannya adalah supaya hasilnya tertentu dan mudah dikontrol. Itu. Akan tetapi belakangan ini muncul lagi pendapat ternyata bahwa fermentasi secara spontan tanpa starter hasilnya juga lebih bagus, lebih harum. Nah ini ada satu kawasan di Prancis ya, itu dia memproduksi anggur Burgundy. Nah itu dia tidak menggunakan starter sama sekali, meskipun orang-orang di Prancis lainnya dia mulai menggunakan starter untuk bikin wine-nya. Jadi dari Burgundy ini dia betul-betul tidak menggunakan starter, tapi secara alamiah seperti nenek moyang dia ribuan tahun yang lalu. Nah ini ternyata sekarang orang mulai sadar bahwa tuh ternyata anggur Burgundy ini mempunyai aroma yang lebih bagus. Nah itu tadi karena apa? Karena seperti tadi saya kemukakan di awal ya, bahwa fermentasi tahap awal itu dilakukan oleh mikroorganisme tertentu. Dia menghasilkan produk tertentu, aromanya tertentu juga. Kemudian dilanjutkan oleh mikroorganisme jenis lain, dia menghasilkan produk tertentu lagi, produk kedua dengan aroma yang kedua, begitu seterusnya sampai semakin banyak sehingga perpaduan dari beberapa produk itu dengan beberapa aroma juga itu membuat produknya menjadi lebih sempurna. Itu. Baik, Jadi ya, sebaiknya terima sih kasih. jangan menggunakan starter ya. Jangan pakai starter ya kalau untuk Ya, ya. Ya. Nah, teman-teman semoga nggak tambah pusing ya gitu ya. Bagi yang Iya. bukan orang kimia. Maaf kalau pusing. Ini saya memang heran kalau dengan Pak Sugeng ini. Nah, Kebiasaan yang saya tahu orang-orang yang bekerja di industri itu biasanya sudah hampir lupa dengan apa ilmiah-ilmiah seperti begini. Tapi Pak Sugeng itu masih gitu. Ini agak kelainan memang. Pak Sugeng, ada yang bertanya dari Ibu mungkin Sekar Kencur. Selamat malam Pak Sugeng, izin tanya. Bila dicampur dengan racun rumput, apakah bisa membuat herbisida menjadi netral? Semoga dipahami maksudnya. Maksudnya netral itu apakah artinya herbisidanya menjadi kurang ampuh atau bagaimana maksudnya? Atau bagaimana? Mungkin Pak Sugeng kalau cukup paham dengan pertanyaan. herbisida itu kalau dulu sebelum diketemukan apa glifosat atau apa itu
glifosat ya, yang pembunuh itu orang Hmm. menggunakan asam anorganik. Jadi asam asetat, asam nitrat, bahkan HCl. Gitu. Jadi memang orang pakai itu. Kemudian diketemukan glifosat dan sebagainya itu. Nah, saya sih coba sarankan sebaiknya jangan pakai kimia-kimia itu karena terakhir kan itu nggak boleh ya di negara-negara maju kan nggak boleh dipakai itu glifosat itu kan. Nah, sebaiknya coba boleh digunakan ekoenzim yang murni, tapi pilih yang pH-nya sangat rendah. Jadi katakanlah yang ketemu pH 2 gitu, diseleksi saja pH-nya sangat rendah, kemudian itu bisa dipakai, tetapi ditambahkan sedikit deterjen atau mesh. Jadi fungsinya kenapa? Karena deterjen atau mesh ini akan membantu, dia kan tegangan permukaannya rendah. Nanti juga saya singgung juga itu di buku, ada tentang sabun ya, pembahasan tentang sabun. Jadi sabun atau deterjen itu kan mirip. Itu nanti tegangan permukaannya menjadi rendah. Kalau tegangan permukaannya rendah, dia akan mudah menyebar ke permukaan. Jadi pada saat kita semprotkan di daun, itu dia langsung menyebar rata. Pas sekarang ini kalau ekoenzim kita semprotkan di daun, dia hanya berupa titik-titik gitu. Bercak-bercak titik-titik itu. Nggak bisa menyebar. Karena tegangan permukaannya sangat tinggi. Nah itu nanti coba ditambah itu. Kalau misalnya masih belum mati juga, boleh mungkin sedikit ditambah asam sulfat atau sedikit asam lainnya lah. Tapi sedikit saja, cukup sekedar sampai dia mati saja. Jadi Itu sih alih-alih menggunakan yang bisa saya herbisida, sampaikan. sebenarnya bisa jadi alternatif dengan sedikit modifikasi, begitu ya Mas Sugeng ya. Ini ada kesaksian dari Ibu atau Bapak Gedi tentang kesehatan ini. Saya sakit gigi yang sangat sampai kepala rasanya. Dan kumur-kumur pakai EE campur air langsung hilang rasa sakitnya. Ya intinya tadi Pak Sugeng juga sudah menyampaikan sebaiknya jangan yang murni karena pH yang terlalu rendah itu berisiko merusak email. Nah, masih tentang kesehatan. Di buku ini juga ada tentang pembahasan tentang kesehatan. Tapi ini ada pertanyaan yang saya ragu, kelihatannya nggak ada di bukunya. Saya lupa. Apakah ekoenzim bisa digunakan untuk mengobati asam urat tinggi atau menurunkan gula darah? Ini dari Ibu Vian Wah, Suseno. ini harus ahli farmasi ini sebetulnya di luar Di luar jangkauan ini ya. saya, ya. Ya, 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 ya. tapi yang terang Hmm. ekoenzim ini yang sudah kami telaah ya, dia mengandung banyak antioksidan, banyak senyawa-senyawa fitokimia. Nah, itu nanti kaitannya lebih banyak ke anti kanker. Sangat bagus untuk anti kanker. Akan tetapi kan Oh, nggak boleh ekoenzim diminum, tidak Pak. boleh diminum kan? Ya, tidak boleh Ah, diminum. Jadi mungkin yang bisa dipakai adalah yang fruit enzimnya. fruit Tapi enzim. kalau misalnya kankernya itu ada di luar, jadi misalnya kanker kulit dan sebagainya itu yang di Hmm. luar gitu, nah itu boleh itu pakai ekoenzim. Itu akan lebih Dioleskan gitu ya. nah, ya, karena dia antioksidannya sangat luar biasa itu. Ya. Bagi Bapak yang ingin juga mendapatkan fruit enzim, itu dibahas juga sedikit di bukunya. Tetapi kalau ribet karena buat fruit enzim cukup ribet juga ya, itu di toko Pakara Store ada tersedia juga dari Bu Vivi yang terdiri lebih dari 60 buah itu ya. Fidelis, saya sukses buat bioenzim 1 drum 200 liter sesuai komposisi yang disampaikan Pak Sugeng. Aromanya Wis, adem terima kasih. dan nano-nano karena campuran belasan jenis buah dan sayuran. Sudah digunakan untuk ngepel, cuci kloset, menghilangkan aroma parit, campuran sabun mandi, campuran sabun cuci. Luar biasa, Pak Fidelis. Ya, ya. Pokoknya mantap. Di pedalaman Kaltim, kami pilih gula putih karena harga 1 kilo 17.000. Sementara molase 1 liter 60.000. Iya, Gula aren lima iya. puluh ribu. Jadi Iya deh, ikut memang orderan Pak Sugeng aja kalau yang kemahalan untuk molase dan gula aren gitu ya. Buat bioenzim. Terima kasih untuk ceritanya Pak Fidelis. Pak Yusuf Pongsapan juga memberi testimoni. Saya buat ekoenzim dengan gula aren. Saya semprotkan langsung ke kulit tanpa diencerkan. Oh, bukan testimoni, tapi bertanya.
menurut Pak Sugeng kalau murni langsung disemprotkan ke kulit, bagaimana menurut Pak Sugeng? Kalau kalau kulitnya tahan, nggak apa-apa. Saya sering melakukan itu, ya. Tetapi tentunya kan sensitivitas masing-masing orang berbeda. Jadi Ya, sebaiknya sih pakai yang encer dulu. Kalau encer cukup kuat ya, ya boleh dinaikkan gitu. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa ada beberapa yang sensitif terhadap asam asetat ini ya, terhadap bukan cuma asam asetat sebetulnya sama asam hasil fermentasi ini, terutama kalau misalnya autoimun. Jadi mungkin kalau yang mengidap autoimun juga mesti sedikit-sedikit dulu dicoba dulu. Kalau aman baru boleh diteruskan. Tapi kalau tiba-tiba flare ya di stop saja. Karena sekali lagi ini memang sensitivitas seseorang sangat berbeda. beda-beda Ini hal ya. yang biasa ya untuk obat-obat juga seperti itu juga. Obat-obat kimia juga seperti itu juga. Jadi bagi Ya, yang alergik atau sesuatu ya harus berhenti. Jangan terus menyalahkan obatnya gitu. Ya. ya. Ini ada pertanyaan dari tetangganya Prancis, dari Bruder Jamie, Wis. dari Jerman ini. Bruder Sugeng, ada teman saya tanya, bikin boleh pakai biji-bijian seperti biji korma, biji pepaya, biji durian, nangka, dan biji-bijian lainnya kah? Juga misalnya pucuknya buah nanas yang berduri itu. Kalau Menurut biji-bijian saya gimana? boleh. Boleh kalau Boleh. menurut saya. Karena ini ya, biji itu kita mesti sadari bahwa biji adalah bakal tumbuh-tumbuhan. Jadi komposisinya sangat lengkap untuk menjadi satu pohon yang besar itu. Jadi macam-macam itu sangat kompleks. Jadi dia nanti uh, biji ini kalau kondisinya sudah aman, dia akan berkecambah kan. Artinya dia punya suatu hormon khusus yang mampu memicu, ini udah aman, tumbuh daunnya, tumbuh akarnya. Bisa ada perintah-perintah begitu. Dia tumbuh itu. Akarnya, daunnya, terus membesar. Jadi sebetulnya di dalam biji yang kecil itu mengandung bermacam-macam komponen yang sangat luar biasa. Jadi boleh saja berbijemi, silakan. Kalau bisa dipecah ya, pecah-pecah halus. Pecah-pecah halus. Jadi tetap dipecah-pecah ya. Nanti di Ya, bukunya juga dibahas itu, Pak Bruder Jamie. Waduh, terutama nanti kalau kalau ngirim biji-biji. buku ke Bruder Jamie agak pusing juga ini. Nanti saya lagi minta tolong anak saya untuk nerjemahin ke versi bahasa Inggrisnya. Jadi nanti saya kirim ke bahasa Inggrisnya aja. Kalau Jerman saya nggak bisa terus terang. Inggrisnya aja. Dari Bu Wisya, selamat malam Pak Sugeng. Saya membuat FE sudah umur 1 tahun, BO sudah tenggelam wadah yang dipakai galon air. Saya cek Ya, galonnya keras, takut meledak. Saya buka pelan-pelan, gasnya keluar, BO-nya naik lagi semua. Mengapa sudah umur 1 tahun masih ada gasnya? Ini mungkin sudah terjawab juga tadi ya. Rasanya ya, fenomenanya mirip dengan yang mana kehidupan mikrobiologi di dalamnya itu saling bergantian sehingga menyebabkan gasnya masih muncul. juga masih muncul. Ya, Lumayan, saya sudah bisa membantu Pak Sugeng menjelaskan. wes, Nah, ini Einstein ini. Einstein, mana yang Einstein ini? dari Bu Wiwin di Cirebon. Pak Sugeng, kalau menggunakan BO dari sampah rimpang, kulit kunyit dan lain-lain bisakah? Kulit kunyit. Ya, rimpang intinya. Kulit kunyit, kulit temulawak mungkin dan semacam Oh, itu. oke. Ya boleh, boleh saja. Tetapi ya itu Boleh tadi ya, saja. apa? Uh, uh, tetap kaidah minimal 5. Hmm. Tetapi Mungkin memang baunya memang juga akan memang ya, karakter baunya beda juga dengan kalau kulit buah ya. ya memang ada risiko bahwa empon-empon itu kan banyak mengandung ini juga ya, apa? Anti bakteri kan. Jadi Hmm. memang sebaiknya sih dipakai untuk F2. Hmm. Jadi Ya. F1-nya normal saja, kulit-kulit buah, kita memanfaatkan kulit-kulit apa dapur, limbah-limbah dapur ya. Karena tujuan utama kita membuat ekoenzim kan sebetulnya kita mengurangi timbulan sampah yang kita kirim ke TPA, karena kalau di TPA kan nanti mengeluarkan gas metana.
Jadi kita cegah itu sehingga pemanasan global bisa kita kurangin. Karena malah petaka banyak sekali tadi Pak Musa ceritakan itu. Bahkan di Surabaya tadi udah angin puting beliung ya. Ya, ya. Ya, Itu jadi Pak Dedi Irianto yang angin lagi pusing itu. angin puting beliung itu disebabkan karena perbedaan suhu yang sangat besar Hmm. antara di atas dan di bawah permukaan tanah sama di atas atmosfer. Nah, perubahan suhu yang sangat drastis ini itu menyebabkan tekanan udara berbeda juga, drastis. Sehingga pada saat itu dia turunnya cepat sekali. Nah, itu biasanya bisa terjadi hujan es juga. Karena butir-butir esnya turun dengan cepat Ya, sekali. Ya, ya. Terkadang memang ada hujan es juga. Ya ya. mungkin kalau pertanyaannya Bu Wiwi ini terutama akan dialami oleh UMKM yang produksi apa herbal itu ya. Mungkin juga ada sampah-sampah bahan organik yang khas kayak rempah-rempah pon itu. Ya, salah satu kebanggaan saya Pon-pon. memandu acara ini adalah saya bisa ikut kuliah mikrobiologi Pak Samsung SMA di Kanem. Sama ini. Ya, ini memang materi kuliah mikrobiologi Kita ini. nambah inilah ya, kita saling sharing lah ya. Dari Bapak dari Ibu Raya, Pak mau tanya untuk beli buku Pak, prosesnya gimana? Kalau bingung dengan caranya, silakan langsung WA aja ke 0818 0202 6090. 0818 0202 6090 atau buka Chrome lalu ketik upakara.store ya. Itu bisa juga. Bagaimana cara untuk menghasilkan EEPH2? Saya hampir salah baca. PH21 itu kan pajak penghasilan nanti. Pak, gimana ini kalau mau menghasilkan EEPH-nya bisa sangat rendah? Adakah kiat khusus? Tidak ada, tetapi ikutilah aturan prosedur baku yang sudah di, disampaikan oleh Dr. Sukon. Yaitu nanti, jadi misalnya harus kedap. Pada saat bulan pertama boleh dibuka tutup ya karena mengeluarkan gasnya, tapi setelah itu kemudian ditutup rapat. Terus komposisinya itu juga diikutin. Jadi minimal lima jenis kulit buah itu. Jadi biasanya sih bisa mencapai 2 itu. 2 atau 3 lah. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita batasi kan sampai 4 ya. Sampai PH4 itu masih oke saja. Nggak masalah. Ya, Dan mungkin kalau nanti tadi mau tujuannya untuk apa ya pengganti kita herbisida grading itu saja tadi ya. nanti. Kita grading, jadi setiap panen, oh ini ternyata saya dapat yang B4. Ya sudah nanti dipakai Disendirikan gitu ya. untuk misalnya ngepel gitu kan. Oh ini ada pH-nya 3, bisa untuk 3 atau 2 bisa untuk pengobatan, akan lebih baik. Oke. Ini dari Pak Markurius Abenego. Ini apakah Pak Markurius yang Wadi kan itu ya? Pak Sugeng, saya punya F2 dari kulit bawang merah. Umurnya sekarang sudah 3 tahun. Awal dibuat, Kulit warnanya merah kecoklatan, mantap ini 3 tahun. Tapi setelah lewat 6 bulan, F2EE saya jadi bening sekali. Tapi bau khas fermentasi dan bau bawangnya masih ada. Kenapa bisa seperti begitu, Pak? Jadi kalau bening itu memang semakin lama nanti akan bening. Kita tuh akan bening. Jadi karena ada gaya gravitatif ya. Jadi komponen yang berat dia akan mengendap nanti ke bawah. Gitu. Nah nanti kalau soal aromanya itu memang berangsur-angsur akan hilang sebetulnya nanti Memudar ya, aroma memudar. aslinya ya. Dari Ibu atau Bapak Nur Firdaus. Untuk kanker kulit pakai EE-nya dimurnikan atau pakai EE yang murni atau diencerkan, Pak? Untuk ke kulit Iya, ya kanker kulit. sebaiknya sih memang dicoba Di diencerkan trial dulu. ya. Ya kalau cukup aman boleh pakai yang
murni. yang murni. Kalau seperti tadi saya kemukakan, saya sendiri bisa bisa pakai yang murni. Jadi saya punya pengalaman. Ini gara-garanya saya punya pengalaman saya waktu itu tahun 2023 ya. 2023 saya mendaki di sebuah gunung di Eropa sana. Temperaturnya -7. -7. Ternyata teman saya ngajak menginap di sana. Nginep di puncaknya. Nah itu waduh, temperatur saya lupa nggak bawa sunblock, nggak bawa krim-krim untuk suhu dingin. Saya bawanya ekoenzim. Jadi saya nekat aja, udah saya surut, saya lapin ke muka saya, ke tangan saya. Itu ternyata kulit saya tidak mengelupas. Jadi kok biasanya kalau saya naik gunung terus lupa saya nggak bawa pengaman kulit, itu biasanya kulit saya akan mengelupas di bagian sini sama di sini sama di pipi sini. Nah itu pakai ekoenzim ternyata tidak. Dan saya juga ternyata aman juga di kulitku ekoenzim murni gitu. Karena waktu itu begitu kepepetnya kedinginan gitu, saya takut itu kan. Takut nanti ada efeknya terhadap kulit saya. Surut lap aja. Tapi sekali lagi itu tentunya tergantung sensitivitas kulit kita masing-masing. Ya. Mungkin ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak, semoga ini Bapak Syauki Syahab dari Pekanbaru. Kalau untuk jenis-jenis penyakit autoimun, apa bagus penggunaan ekoenzim? Rasanya bagus, tapi memang harus uji coba dulu ya Pak Sugeng ya. Hati-hati karena sensitivitas tiap karena orang kan beda. Autoimun itu sebetulnya autoimun pun jenisnya sangat banyak Pak. Sangat banyak. Sangat banyak sekali ya. Jadi ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang tidak. Jadi mohon dicoba sedikit saja dulu di bagian kulit yang tidak terlalu sensitif ya. Misalnya di tangan ini kan ada bandel nih. Nah kalau aman, boleh nanti yang lebih luas lagi. Iya. Dari Pak Fidelis dan juga Bu Uktivita sudah pre-order beberapa hari lalu. Ya, ini terima jadi kasih. sekarang Mohon sabar bersabar untuk menunggu penyelesaian tanda tangan gitu ya. Begitu selesai tanda tangan akan dikirim secara bertahap. Belum penyelesaian Pak, karena belum sempat tanda tangan saya. Belum sempat sore jatuhnya soalnya. Tadi sore baru datang. Belum mulai. Nah ini ada pertanyaan masih tentang kulit, cuman ya silakan nanti Pak Sugeng juga bisa tanggapin atau Pak Jarod juga, karena ini masalah kesehatan saya kira Pak Jarod juga cukup banyak pengalaman ya. Dari Ibu Aneka Nathanael, kulit saya sangat sensitif. Saya pakai bantal ampas EE yang sudah dibungkus plastik rapat. Kulit saya jadi gatal dan iritasi. Jadi saya pakai EE hanya untuk cuci pel dan tanaman, tidak berani untuk badan. Ini apakah memang EE-nya atau jangan-jangan plastik bantalnya itu? Bagaimana kok menurut Pak Sugeng atau Pak Jarod yang juga banyak berkecimpung dengan masalah kesehatan? Pak Jarod. Oke, ya. Yang pertama mungkin saya nimbrung tadi yang mengenai autoimun ya. Autoimun itu hampir pasti namanya leaky gut, khususnya bocor. Nah, kenapa ususnya bocor? Karena misalnya lapisan di dinding usus halus yang cuma satu sel itu nggak ada pelindungnya, yaitu adalah probiotik. Kalau banyak minum antibiotik, akhirnya probiotiknya pada mati, lalu ada leaky gut. Usus bocor jangan dibilang ada lubangnya ya, nggak ada lubangnya, tapi bocornya itu bocor halus kira-kira gitu. Sehingga racun ataupun bahkan protein sebenarnya yang belum jadi asam amino itu harusnya nggak bisa masuk. Tapi menjadi masuk. Nah, akhirnya asam amino itu sama antibodi diserang. Nah, lama-lama yang nyerang ini makin pinter, makin hafal. Lah, ternyata protein seperti ini sama dengan kulit. Yang kulitnya diserang, jadi psoriasis, autoimun kulit. Tulang diserang, jadi osteoartritis. Maka autoimun penyakit 1000 wajah yang diserang macam-macam. Tergantung racun yang masuk ke dinding usus halus. Nah, kenapa bisa masuk? Misalnya leaky gut. Nah, leaky gut itu bisa karena lapisan mikrobiom di dalam usus halus itu mati akibat penggunaan berlebihan antibiotik. Nah, kalau kita di Eropa, di Amerika, di Singapura, itu kan kita nggak bisa beri ke apotek beli antibiotik. Di sini nggak pakai resep pun orang bisa beli. Akhirnya dikit-dikit antibiotik. Nah, akhirnya pada leaky gut, usus bocor. Usus bocor bisa juga terjadi karena
eh, dinding sel ususnya itu rusak sehingga bisa dilihat di jari misalnya kencingnya mengandung protein tertentu yang itu protein yang sama dengan dinding usus. Nah, itu namanya leaky gut akibat dari kurangnya probiotik. Nah, makanya minum apa? Minum probiotik ya, probiotik kalau ekoenzim itu probiotiknya eko lingkungan. Nah, maka minum probiotik kayak jus pro, kefir, kepace, kombucha, kimchi ya banyak banget jenis probiotik. Nah, tapi juga usus bocor itu karena dinding usus yang dari kolagennya itu rusak. Nah, itulah kenapa orang minum omega 3. Tapi kurang kuat. Yang bagus itu bone broth. Itu kayak stem cell ya. Jadi bikin sendiri bone broth karena kalau kaldu yang dibikin di pasaran kadang malah supaya enak dikasih jeroan, kasih malah itu namanya racun. Nah, tapi juga leaky gut itu usus itu merenggang. Nah, menariknya kenapa merenggang? Karena stres. Nah, itu dia perlu belajar sama Pak Sugeng, olah nafas, meditasi namanya mindful stress based reduction gitu ya. Karena begitu stres, ususnya merenggang. Makanya kalau kalau autoimun sering kambuhnya stres. Mertua datang, kambuh, mantu datang, tanggal tua, kambuh gitu kan. Utang nggak lunas, Ya. kambuh. Jadi ketika stres, maka alerginya atau autoimunnya kadang kambuh. Nah, berbicara seperti itu ya tentu harus ditangani dengan probiotiknya, dengan manajemen stresnya untuk sementara ya. Alergi dengan ini ya alergi terhadap apa-apa itunya di stop dulu. Alergi gluten, free gluten. Alergi pewarna, jangan ada pewarna perasa sampai nanti sembuh. Begitu sembuh itu nanti alergi ditabrak nggak masalah ya. Nah, terus kulit. Nah, sakit kulit kenapa? Ya, tentu misalnya ada bakterinya. Ya, sakitnya kulit gatal ada bakterinya. Udah, bakteri jahat dilawan bakteri baik, ya ekoenzim. Ekoenzim sendiri membunuh bakteri oleh dua kekuatan. Misalnya apa? Bakterinya, oke. Tapi enzimnya itu juga bisa membunuh bakteri. Nah, enzim bekerja pada pH normal. Itulah kenapa diencerkan. Waktu di IPB itu sebenarnya terhadap 10 macam bakteri ya. Jadi waktu diencerkan 1.000 kali, itu yang 10 menit 100% mati semuanya begitu. Begitu diencerkannya 500 kali, itu 98% yang mati. Begitu diucapkannya 200 kali, malah cuma 95% yang mati gitu ya. Tapi yang 100% mati justru yang diajarkan 1.000 kali. Karena dengan 1.000 kali pH-nya tercapai pH ideal untuk enzim bekerja. Kalau yang mau diharapkan adalah kerja enzimatik. Ada odol enzimatik. Di rumah sakit kanker ada pakai ngepel, nyuci, sabun, piring, semuanya pakai enzimatik. Itu kerja enzim. Tapi kalau misalnya kulitnya gatel, diharapkan yang membunuh itu bakteri baiknya, ya kental nggak masalah gitu ya, maka disemprot ekoenzim. Maka sebenarnya ekoenzim itu ajaib, ada enzimnya, ada bakteri baiknya, ada asam organiknya, sehingga akhirnya itu diencerkan berapa kali pun ada yang bekerja. Hmm. Nah, sekarang karena kulitnya gatel karena bakteri dibunuh pakai bakteri baik, kabul lagi, kabul lagi. Kalau sekarang saya punya alat bisa ngetes. Ternyata ini gatel bukan karena bakteri baik, karena struktur kulitnya bermasalah akibat kurang vitamin B3. Kalau kurang B6 pasti kedinginan, kurang B3 kesemutan, kebas, bahkan jangka panjang. Jadi kalau ada sering kesemutan, kebas, itu datang ke rumah saya tak scanning pakai alat saya, ketahuan nih kurang B3. Oke, kalau Anda ke rumah saya malah Anda nggak usah mengeluh. Nanti saya yang bilang, ini ibu sering kesemutan, ini bapak sering kentut, oh yang ini nggak tahan dingin. Karena kurang pepsin pasti sering kentut gitu ya. Nah, kita bicara sakit kulit lagi. Nah, kalau kurangnya B3, lalu dikasihnya ekoenzim yang nggak sembuh-sembuh, kurang vitamin A, minum vitamin C, kira-kira gitu ya. Jadi kalau gatelnya karena memang struktur kulitnya bermasalah, pelagra, eksim, sering bersisik, nah itu bukan bakteri itu kurang vitamin B. Jadi dengan ilmu itu kita bisa, bahkan ilmu plus alat ya, saya deteksi ini kurang B3, tak kasih pasti sembuh dah gitu dah ya. Tapi kalau nggak sembuh ya aduh, makanya kalau nggak ya udah sekalian aja dah, double aja udah deh, ekoenzim juga, B3 juga. Nah ada satu lagi nanti, kulitnya kering itu, tak tes tuh, oh kurang vitamin C, kurang kolagen, maka kulitnya kering, sering jerawatan. Jadi juga bisa terjadi kulit kering karena kurang kolagen, kurang B3, kurang vitamin C. Nah saya kurang yang mana? Nah, kalau saya punya alatnya, Anda kurang vitamin A, B, C, D, E, K2, semua jenis vitamin ketahuan kurang apa tidak gitu ya. Kalau maka ya kalau saya itu ngetes tes dulu gitu ya, dasarnya pengukuran. Dan ngukurnya gampang ya. Kalau penggiat ekoenzim, aku kasih gratis ya. Ya, Tuh, kalau stres, ayo kapan kalau kita ke Pak stresnya Jarot? karena mertua menantu, beli bukunya Pak Jarot, Ya, mertua menantu gitu. itu. Itu namanya alergi mertua tuh. Mertua datang kambuh, kambuh ya. Itu namanya namanya
Stres ya, karena kalau stres Stres, ya. itu ada sumbu dari otak tengah, amigdala, sinapsis, hipokampus, talamus itu otak tengah. Nah itu ada sumbu namanya akso, brain, akso sumbu utama dari otak tengah ke pencernaan. Itulah kenapa meditasi juga menyembuhkan. Udah gabung aja dah, ekoenzim juga, meditasi juga, olah nafas juga. Karena meditasi itu sebenarnya intinya manajemen stres. Karena begitu stresnya terkendali, pencernaan kita bagus. Karena kalau pencernaan bermasalah, ya udah alergi lah, autoimun lah, macam-macam bisa muncul. Oke, begitu dah dari saya. Ya, terima kasih Pak Jarod. Ada sharing dari Bruder Jamie. Sharing, saya menggunakan EE untuk mencuci pakaian pakai mesin cuci. Ternyata mesin cuci saya tidak ada perkapurannya dibanding mesin cuci saya sebelumnya yang pakai sabun cuci biasa tanpa EE. Wah, luar biasa ya. Jadi mulai sekarang teman-teman yang pakai mesin cuci ataupun nggak pakai mesin cuci, campurkan EE juga ya. Nah, kemudian ini dari Pak Hari Supriyono. Pak Sugeng terlambat join, jam 8 baru masuk. Pengen belajar cara bikin ekoenzim, apa ada rekamannya? Insya Allah ada rekamannya ya Pak Jarod ya. Ada Buku saya. Bapak, ya nanti ada rekamannya akan di-share juga. Buku Bapak apa isinya? Cara membuat EE, hatur nuhun. Ya betul, ada cara membuat EE-nya untuk Pak Hari Supriyono. Silakan langsung diorder. Untuk yang order lewat toko online-nya, jangan khawatir. Memang di sana tertulis harganya harga normal 200. Tetapi kalau tercatat di jam selama acara ini, maka itu otomatis nanti dari CS kita, admin kita itu akan di sharing di share info untuk pembayarannya adalah harga spesial kita 180.000. Ini waktunya kalau sesuai undangan sudah habis. Mohon izin untuk tetap dilanjut. Begitu Ibu Bapak sekalian? Ya, boleh. Aman? Man, jam 9. Sampai jam 9 ya. Oke. Dari Pak Yatono di Jogja, sharing celana yang kotor sepulang dari sawah saya rendam dengan air plus EE selama 3 hari. Baunya tidak separah jika direndam dengan deterjen kimia. Jadi EE lebih top, luar biasa. Dari Margareta Rosemary di BRIN sudah ada yang fokus meneliti EEK, Pak. Saya bukan orang BRIN, jadi Belum, enggak. belum. Oh belum, kata Pak Sugeng belum. Setahu Ya. saya sih belum, setahu saya belum. Ya, jadi nanti Margareta silakan mendaftar ke BRIN khusus spesialis meneliti EE gitu ya. Kan sudah lulus kan. Dari Ibu Esther Loh, apakah pernah ada penelitian pada fermentasi kombucha, Pak? Penelitian tentang apa ya untuk Bu Esther yang ditanyakan? Penelitian pada fermentasi kombucha. Sebenarnya cukup banyak juga Rasanya sih jurnal-jurnal sudah banyak ya. cukup banyak juga ya. Tapi kebetulan memang nanti satu kali kita mungkin adakan lagi pembahasan tentang kombucha ya. Oh, untuk unsur kimianya, Pak Sugeng. Unsur kimianya Apa kombucha. kombucha? Kombucha. Ya. Oh ya, ya itu gula difermentasi menjadi asam laktat. Ada juga asam asetatnya. Terus kemudian yang menjadi Scooby itu adalah dia merubah gula menjadi polimer, menjadi rantai yang panjang seperti semacam serat. Jadi serat-serat itu dijalin satu sama lain sehingga menjadi mempunyai tekstur yang seperti rajutan itu. Ya, nanti Itu. kita adakan tersendiri webinar itu ya. Boleh ya. Dari Redmi 10C, kalau EE bisa menyebabkan gatal di kulit, apakah bisa karena unsur kulit nanasnya? Kalau EE mengandung kulit nanas, apakah menyebabkan di beberapa orang kan ada alergi atau sensitif terhadap nanas yang menimbulkan gatal? Apakah ada pengaruh dari itu? Sih tidak. Tidak ya, karena ya. Mestinya dengan fermentasi sudah berubah sifatnya ya. Ya, sedikit sharing dari ART kami sendiri di rumah. Itu alergi terhadap kulit nanas. Biasanya kalau mengupas kulit nanas langsung gatal. Tapi setelah biasa menggunakan EE, malah kemudian alerginya terhadap kulit nanas, sensitifnya itu berkurang sekali. Gitu. Ya. Itu yang kami alami terhadap ART kami. Dari Bu Debbie Leonora Kimbal, EE saya taruh di belakang TV. Kok warnanya berubah jadi gelap? Ini mungkin sekalian juga dengan Bu Lili. Apa EE mengeluarkan ion negatif yang bisa membersihkan udara? Ya, ada info tentang EE yang jadi
membersihkan udara ataupun meredam pengaruh dari listrik itu. Itu bagaimana kalau menurut Pak Sugeng? Kalau menurut saya dia memang betul mengeluarkan ion negatif, tetapi pengertian ion negatif di sini adalah agak berbeda dengan ion negatif yang ada di air terjun dan sebagainya ya. Nah, kalau di air terjun itu kan dia tidak mungkin bisa menembus wadahnya kan. Nah, yang bisa menembus wadah adalah yang kemungkinan besar adalah gelombang infrared jauh. Infrared jauh. Ya, Sinar infrared jauh ya. kan itu Nah, kalau berubah warnanya karena dekat dengan sumber listrik itu kenapa ya Pak Sugeng? Itu ternyata tidak benar. Kami pernah meneliti bahwa semua cairan juga akan berfungsi yang sama. Jadi bukan karena ekoenzimnya, tetapi seluruh cairan akan berefek yang sama. Tuh. Tapi kalau berubah warnanya itu Pak? Berubah warna. Jadi lebih gelap. Yang kemudian katanya kalau udah begitu jadi warna lebih gelap, nanti dijemur di matahari nanti bisa terang lagi. Gitu. Ya. Saya rasa sih, kalau gelap itu biasanya sih karena proses oksidasi ya. Jadi terjadi proses oksidasi menjadi menggelap itu sih ya. Tapi terus artinya kemudian mungkin kebocoran dari karena plastik kan nggak murni ya. Iya, karena kalau dijemur lagi kemudian menjadi jernih lagi kok saya belum tahu itu. Terus terang saya belum ilmu saya tahu belum ya. Itu nggak apa-apa. Kita beri PR Pak Sugeng gitu ya. Dari Samsung SMA 36B, apakah F2 dari gel lidah buaya dapat digunakan untuk mencuci wajah atau kulit? Bisa. Bisa ya. Saya sendiri pakai itu. Saya buat dari Raya. Udah lebih 6 bulan, saya target 1 tahun. Tiap 1 minggu saya buka tutupnya masih ada desis gas. Harum enak, apa aman penyimpanan di suhu ruang? Ini terkait dengan penyimpanannya. Apakah aman disimpan di suhu ruang? Aman ya. Aman. Ya. Kalau bisa yang penting adalah bentar Pak. Kalau bisa yang penting ya suhu kamar nggak apa-apa, suhu ruang nggak apa-apa, tetapi ditutup atau dalam posisi gelap ya. Karena cahaya sangat sensitif sekali, terutama ultraviolet untuk bisa merusak EE-nya itu. Oke. Apakah ada rekaman Zoom? Ada ya Bu Esther, tadi sudah dijelaskan, nanti akan silakan di-share juga ke teman-teman autoimun, boleh. Di mana kita bisa memperoleh buku, sudah dijawabkan. Terima kasih yang Bu Esther menjawabkan. Berbagi pengalaman, Dwi Astuti. Eksim sembuh dikasih ekoenzim. Caranya ketika terasa gatal dikasih ekoenzim dan dibantu dengan detox EE. Ya. Detox EE? Ya. Jadi, bagaimana caranya? Menarik sekali ini. Detox EE. Apakah ini yang dimaksud dengan rendam kaki itu mungkin? Mungkin ya. Iya. Pak Jarot, kalau ngetes bagaimana? Ya, sudah dijawab oleh Pak Jarot ya, silakan. WA ke nomornya Pak Jarot itu 0817. Ya, saya baca pelan-pelan. 0817, silakan dicatat atau diketik 4126 365 ya. Beliau sesuai 3 nomor terakhirnya setahun keliling Indonesia. Ya, 365 itu kan simbol ya, hari dalam setahun kan Pak? Ya, ada WA group namanya Pola Hidup Sehat. Kalau di WA group nanti ada jadwalnya ya. Tapi WA ke saya juga boleh. Saya jadwalnya udah keluar sampai bulan Februari. Sampai Maret pun sudah ada. Jadi saya tuh ngetesnya tuh saya keliling Indonesia. Misalnya Surabaya itu 2-3 bulan. Surabaya, Medan itu 2-3 hari sekali. Balikpapan setahun 2 kali. Surabaya, Semarang, Jogja, Solo setahun 2 kali. Jadi saya keliling Indonesia sampai ke Timika, sampai ke Jayapura. Saya keliling untuk konsultasi kesehatan. Nah, sebelum konsultasi itu kita tes. Nah, memang itu sebenarnya berbayar ya. Dan itu cepat sekali kok. Satu orang hanya 20 menit. Tapi sebenarnya menjelaskan hasil tesnya itu 17 jam. Nah, jangan khawatir. Saya udah buat rekaman sebanyak 17 file. Jadi sehat jantung 1 jam, sehat liver 1 jam. Nanti ada lanjutannya. Misalnya ada yang autoimun ya kita ada modul protokol autoimun. Yang kanker ada protokol kanker ya.
Dan sudah lebih 2.000 orang yang kita tes di Indonesia ini. Kalau yang ikut olah nafas mah ada sekarang WA grupnya totalnya ada 40.000 member ada ya, karena sudah ada 200 WA grup olah nafas ya. Jadi terus mau nanya saya gampang kok. Saya Zoom ini kayak gini tiap hari ya. Jam 5.30 saya buka Zoom. 5.30 sampai 6.15 itu olah nafas bersama. 6.15 sampai jam 7 tanya jawab tentang kesehatan. Nanya apa aja pokoknya. Sakit apa aja kita layani ya. Nah, kalau yang malam seperti ini seminggu sekali ya, kadang lebih tergantung ya pas minggu ini dan biasanya emang hari Rabu ya. Itu kadang ya Dokter Grace, Dokter Genti, Dokter Elizabeth Subrata, kita banyak teman-teman dokter ya, Profesor Joko Waluyo yang penasihatnya ini dan seterusnya. Ada lebih 15 dokter yang kita sering bekerja sama, kolaborasi dan selalu gratis. Nah, itu dia kalau pokoknya udah sering kerja di Ekoenzim, akhirnya udah pengalamannya adalah pengalaman gimana melayani, gimana gratis. Tapi tesnya tadi bayar ya, tesnya bayar. Tapi tadi yang pegiat Ekoenzim tak kasih gratis. Tapi nanti kalau misalnya saya ngajak adik, ngajak teman. Karena beberapa tempat kayak di Kelapa Gading itu tempatnya saya sekali pakai bayar 1,4 juta. Nah kalau semuanya gratis saya tombok gitu ya. Tapi kalau di rumah saya udah ada di luar kota datang ke Jakarta nanti tak kasih tes gratis juga gitu ya. Tapi beberapa tempat itu bayar karena saya harus bayar tempatnya ya. Tapi ada beberapa tempat yang memang gratis ya tak gratisin juga. Tapi kalau di luar yang malam ini ikut Zoom memang kita tuh bayar ya. Dan murah kok, cuma 150.000 saja. Itu hanya bayar sekali seumur hidup. Kenapa? Sekarang ngetes, lalu ada penyakit kulit, saya bilang ini kurang B3 gitu ya. Atau ini ada bakterinya, pakai ekoenzim sembuh, pakai ekoenzim nggak sembuh, kambuh lagi, berarti sistemik berarti sistemnya apa? Misalnya kurang B3, kita sarankan. Nah, gimana tahunya nanti B3-nya udah cukup? Ya sebenarnya bisa juga sih, begitu nggak ketel lagi, berarti udah beres kan? Tapi kalau pengen tahu misalnya bukan soal B3 nih, saya ada fatty liver nih, kita kasih tahu minum ini, diet ini. Gimana tahunya kalau fatty livernya kan kadang nggak terasa. Nah, diukur lagi atau pergi ke rumah sakit diukur lagi. Sekarang fatty livernya berapa? 3 bulan jadi berapa? Makanya tes lagi gratis karena untuk memonitor ya. Ada kanker ya dites PSA lagi, tes lagi atau mau di saya juga bisa. Memang di saya bukan PSA tapi radang prostat ketahuan. Radang prostat sekitar 7 yaitu PSA-nya bisa di atas 10. PSA-nya di atas 3, udah kayak saya, dulu saya 7,5. Ya teman saya 7,1 aja kanker 1B, saya PSA prostat 7,5. Tapi begitu saya radang prostatnya udah 2,5, saya tes PSA 0,58. Udah, pasti aman dari kanker. PSA di bawah 4 pasti aman. Nah, maka Bapak Ibu bisa tes itu nanti akan meliputi 35 organ. Hasil tesnya 105 halaman. Itu lengkap banget. Ya, silakan kontak saya ya, Jabri saya untuk pengaturan jadwal tes karena setiap orang 20 menit. Saya besok pagi ke Gading Serpong ya, itu sudah hampir 20 yang daftar, masih ada beberapa slot. Hari ini tadi saya di jam 7, jam 6.30 tadi saya udah praktek, Mbak, sampai jam 6.45 sore. Jadi saya tadi hanya waktu 15 menit makan lalu langsung buka Zoom gitu ya, jadi belum sempat mandi Bapak Ibu ya. Saking banyaknya orang mau konsultasi kesehatan, tiap hari 24 orang, 24 orang, 24 orang gitu ya. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Ya. Pak Musa. Ya. Terima kasih Pak Jarod. Memang sehat itu murah, cuma 100.000, tapi yang mahal itu kalau sakit ya. Nah, Apakah dari pertanyaan dari Cirebon, Bu Wiwin, apakah itu pengawet alami apabila dicampur dengan bahan sabun? Bagaimana Pak Sugeng? Pengawet alami gimana? Apakah Gimana Pak? itu pengawet alami apabila dicampur dengan bahan sabun? Mengawetkan sabunnya atau apa nih? Oh, makanya, ya, Bu Wiwin bisa mungkin dibantu diulangi, maksudnya mengawetkan sabunnya, ataukah ketika dicampur dengan bahan sabun itu bisa menjadi pengawet? Maksudnya yang mana gitu ya? Untuk Bu Lili, kalau mau beli buku bisa COD Pak. Maaf Bu Lili, kami belum melayani untuk COD ya. Untuk dari Galaxy A13, apakah bisa menyebabkan gatal di tangan ya, yang tidak cocok? Karena justru ART saya nggak bisa memakai karena gatal-gatal jika menggunakan Ya tadi dijelaskan oleh Pak Sugeng bahwa tiap orang bisa berbeda. Gitu ya. Sugeng, apakah masih ada stok buku fermentasi yang Bapak tulis dulu? Saya ingin membelinya juga. Apakah Bakara punya semacam program untuk melakukan pilot project untuk melakukan fermentasi terhadap produk indigenous people seperti di pedalaman Kalimantan ini di Kaltim. Di sini banyak buah-buahan lokal, umbi-umbian lokal dan ketan lokal yang bisa dibuat menjadi minuman beralkohol seperti wine atau whisky. Mungkin ke depan kita bisa kerja sama.
Ya, nanti akan dihubungi ya oleh Pak Sugeng. Beberapa waktu lalu Pak Margerius dari Kalimantan Tengah ya kalau nggak salah Pak Margerius itu sharing tentang nadi ikan. Fermentasikan, Ya, fermentasikan. fermentasi ikan. Bisa, nanti ada forumnya juga. Boleh minta nomor HP Pak Jarod, sudah disampaikan oleh Pak Jarod, Pak Sugeng dari Bu Agnes. Kemarin saya menemukan fenomena baru. Cairan EE dalam bantal ampas menjadi kering tanpa kebocoran setelah digunakan 2 hari lamanya oleh penderita infeksi batuk empedu sedang kumat dan harus dioperasi tapi masih menawar menunda. Fenomena apa itu? Kalau berubah warna atau bau itu sudah sering, tetapi menjadi kering. Kenapa kok bisa menjadi kering gitu? Kalau untuk anti nyerinya, bantal EE itu ada pembahasan di bukunya ya. Jadi kenapa Ya. bantal EE itu bisa membantu mengurangi nyeri. Tapi kalau berubah warna, tadi disampaikan Pak Sugeng masih akan jadi PR-nya gitu ya. Jadi langsung dari Salatiga, agak ngebut sedikit ini waktunya tinggal pendek. Bu, Ibu atau Bapak, Pak Chris, saya pernah ikut tes Pak Jarod, tes cepat hasil bermanfaat. Wow, Wes, Pak Jarod, mantap. ada Ayo, ucapan terima ayo kasih kapan kita dari Ibu atau rame-rame? Pak Chris Salatiga ya. Sekarang mau minta nomornya Pak Sugeng. Nah, gantian, ini nggak tahu Pak Sugeng. Nanti setelah sudah tes dari Pak Jarod, ini sekarang minta nomornya Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng bisa nulis mungkin nomornya di chat ya. Heeh. Kok di Dari chat Ibu apa saya atau sebutin aja ya? oh, oh itu sudah Ya, dituliskan. boleh. Boleh. 0812 1160 Ya. 900 gitu ya. Kalau tadi Pak Jarod itu setahun penuh 365 belakangnya makanya melayani. Kalau Pak Sugeng 9900 nomor keberuntungan menurut hmm, tertentu ya. Ke Malang kapan Pak Jarod? Nanti Bu Lili ke Surabaya ya waktu Pak Jarod ke Surabaya. Oh, dari Bu Wiwin tadi itu apakah EE bisa untuk dipakai mengawetkan sabunnya? Pak Sugeng. Oh, oh, tidak sih Bu. Jadi fungsinya EE di situ adalah justru memperbaiki sifat sabun. Eh, Kalau misalnya sabun mandi ya, karena dia banyak komponen-komponen antioksidannya sama enzim-enzimnya. Jadi sedangkan kalau sebagai sabun cuci baju, dia sebentar. Sebagai cuci baju dia banyak mengandung enzim-enzimnya yang akan membantu proses pencucian. Itu nanti di buku saya terangkan juga itu. Ya. Jadi bukan untuk Ya, jadi untuk membantu mengawetkan pengawetan sabun sabunnya ya. ya. Ya, ya, justru memperbaiki sifat sabunnya menjadi lebih sempurna. Mm-mm. Ini Pak Itu. Samuel Adi Cilacap bertanya ke Pak Jarod. Kalau menurut Pak Jarod sendiri, apakah EE membantu untuk proses detox? Iya, sekali lagi detox itu bisa dengan EE ya. Kenapa? Karena kerja enzimatiknya. Tapi karena EE penggunaannya di luar tubuh, maka banyak di komunitas EE itu kan misalnya buat kakinya direndam cairan ekoenzim gitu ya. Tapi detox sendiri itu sebenarnya proses pembuangan racun dari tubuh. Caranya banyak. Bapak Ibu tidur pules saja deep sleep itu liver kerja detox. Dan itu kerja detoxnya liver itu jam 11 sampai jam 2 pagi, maka tidur jam 10 setengah 11 ya, supaya jam 10 sampai jam 1 deep sleep itu liver kerja detox. Liver kerja detox itu butuh namanya glutathione transferase. Nah, itu bisa didorong produksinya dengan apa? Kunyit lada hitam. Itu makanya bisa memicu detox. Detox sendiri lewat ginjal, racun-racun dibuang lewat kencing dan BAB. Makanya BAB-nya lancar itu detox. Kalau olahraga lalu berkeringat itu detox juga. Detox juga dipicu oleh enzim. Nah ini dia. Tapi karena ekoenzim nggak diminum ya, makanya klasik enzim. Makanya detox itu juga dengan apa? Dengan raw meal, makanan mentah, salad, ya, lalaban. Kalau saya emang jual juga, saya jual namanya raw meal, ya. Raw meal itu saya nggak ada di sini bungkusnya. Makanan mentah. Jadi kalau kita makan makanan mentah itu kaya dengan enzim. Karena untuk enzim itu juga penting untuk detox. Jadi detox sendiri caranya banyak ya. Nah,
tapi bisa distimulasi ya. Bahkan misalnya kalau yang ada lagi misalnya kan ada tuh enema itu kopi hijau ya, direbus airnya dimasukkan lewat dubur. Nah, itu namanya detoknya kolon. Tapi yang detok hanya kolon karena dimasukkan ke kolon lalu dia detok kolon. Jadi detok caranya banyak ya. Salah satunya dengan kaki, ya makanya kaki itu kan ada juga tuh orang-orang Tiongkok ya, dia tempel koyuk, koyuk buat detok gitu ya, lalu ditempel sampai jadi hitam nih gitu ya, bener emang itu racunnya keluar dari situ, makanya juga detok lewat ekoenzim, kakinya direndam pakai ekoenzim bisa ya, jadi detok itu caranya banyak, sehingga nanti kita, aduh ada ke Thailand, aduh Dektol Samui, Anda malam-malam dikasih makan VCO, olive oil, MCT, karena juga itu lemak baik juga bisa memicu tubuh kita detok. Nah, saran saya itu jangan detok ekstrim. Ya, mungkin pakai ini, metode ini, besok metode ini. Orang pakai enema terus-terusan, lama-lama tergantung. Nggak pakai enema nggak bisa BAB. Enema tidak untuk memperlancar BAB, tapi untuk detok. Tapi kalau detok terus-terusan digunakan dengan satu cara, nah itu tubuh kita tidak imbang. Kita maka mengajarkan keseimbangan. Keseimbangan juga ekoenzim ya, keseimbangan dengan alam, keselarasan dengan orang lain, keselarasan dengan hidup ini, keselarasan dengan diri sendiri, hidup yang selaras, itu juga detok. Ya, jadi tubuh kita sudah dirancang oleh Tuhan untuk detok. Tapi begitu kita takut, nah hormonnya kacau, khawatir, gelisah, balik lagi Pak Sugeng ngajari meditasi, belajar tuh sama guru saya. Hatinya tenang, sumeleh, ikhlas, bahagia, tidurnya pules, tubuh detok. Jadi detok itu banyak sekali caranya ya. Kita bisa ajarkan atau kita bisa melakukan dengan berbagai macam kombinasi. Artinya semua senjata kita pakai. Ya udah sehat lah pasti gitu ya. Saya pun juga di kasur saya ada bantal ekoenzim itu gitu ya. Tapi saya juga punya energi skalar gitu ya. Yang tembus tembok itu kan energi skalar. Jadi ada kalung ion negatif, saya juga punya. Tapi saya punya juga yang energi skalar. Jadi beda. Ini lebih ke untuk ke radiasi. Radiasi itu HP. Kalau ion negatif saya sebenarnya gampang. Saya grounding terapi aja. Kalau malam hujan, besok pagi saya jalan kaki ya, di komplek nggak pakai sendal, terutama yang ke taman yang rumput basah. Kalau paginya hujan atau siangnya hujan, sore saya injak rumput basah. Itu buang ion negatif dengan cepat. Namanya grounding terapi. Tapi kalau bukan ion negatif ya, yang lain lagi yang berupa radiasi. Nah, radiasi lawannya energi skalar ya, atau nyebutnya tadi yang Pak Sugeng sebut ya, lebih ke gelombang kayak infrared jauh. Jadi ion negatif dilawan dengan ion positif. Tapi sebenarnya ekoenzim lebih daripada ion positif. Buktinya nembus plastik gitu kan. Kalau nggak pantal ekoenzim nggak akan ada gunanya. Itu saya yakin itu bukan ion negatif ya. Kalau bisa ada punya alat bisa diukur. Itu sebenarnya energi skalar ya, kayak ITERA gitu ya. Itu kan dia juga bisa untuk terapi kesehatan. Jadi ekoenzim ini memang sama kayak kayak miracle ya, kayak kayak bahkan mungkin ada yang belum diketahui tentang ekoenzim, tapi yang pasti mengenai yang gelombangnya tadi. Dan gelombang itu manfaat. ya, gelombang itu menembus bungkusnya. Nah, kalau bantal ekoenzim berubah warna, kemungkinan besar itu ada bocor halus ya di plastiknya sehingga oksidasi. Jadi berubah warnanya. Kalau saya berubah warnanya ya ganti aja bikin ekoenzim banyak ya, yang warnanya ya usahakan masih merah, masih kecoklat-coklatan ya. Kalau ubah jadi hitam itu kan ada sesuatu. Apa muncul jamur hitam, apa oksidasi gitu. Oke, itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Jarod. Jadi cerita Pak Jarod sekaligus juga secara tersirat menjawab pertanyaan Bu Yusni, apakah bantal EE bisa dipakai tiap hari? Bisa ya. Dan di buku ini juga diceritakan ada kesaksian dari salah satu rekan yang dikutip oleh Pak Sugeng, bahkan bantal EE itu meningkatkan aura spiritual. Ya, ada bukti fotonya, foto aura ya. Oke, dari Ibu Sekar Kencur, terima kasih banyak Pak Musa, Pak Sugeng, Pak Jarod. Saya izin undur diri karena habis baterai. Kami di pedalaman Kaltim dan belum ada listrik. Waduh, terima kasih Hah? banyak semua ilmunya. Semoga Terima listrik kasih juga ya. segera sampai di sana ya. Untuk Pak Samsung atau Ibu Samsung SM ini, tanya nomor HP Pak Sugeng sudah ditulis 0812 1160 9900. Pak Unggul, kalau EE apakah bisa membunuh virus, Pak? Apakah EE Ayo, bisa Mas Jarod. membunuh virus? Ya, waktu dulu Untuk COVID. itu kan memang bakteri apa virus itu dipakai untuk spraying ya. Jadi dulu PM itu sprayingnya pakai pakai klorin. Mobil. Ya. Lalu akhirnya banyak orang kalau kena semprot pada gatal protes. Lalu diganti ekoenzim. Ekoenzim Pak Yusuf Kala malah yang menghentikan.
Ya, buktiin dulu kalau bunuh bakteri ya. Memang waktu itu yang kita buktikan bukan virus ya, bakteri. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, ketika ada cacar mulut sapi ya, itu kan di mana-mana sapi pada mati tuh. Ya harganya 15 juta, 20 juta, di mana-mana pada wabah, nunggu impor vaksin ininya segala macam, wah nggak keburu. Itu kan dari Palang Merah PMI Grobogan ya, itu ambil inisiatif ya, Purwodadi dan Grobogan itu semprotin ekoenzim, sembuh semuanya gitu ya. Jadi emang menarik sekali gitu ya. Sehingga waktu COVID pun akhirnya walaupun dengan bukti sebenarnya gini ya, ekoenzim dibuktikan 10 bakteri saya tes di mikrobiologi IPB itu mati. Nah, memang waktu itu ya namanya COVID itu kan mendadak ya. Yang dibunuh virus tapi yang dibuktikan bunuh bakteri. sebenarnya ya udah pokoknya itu dikasih Pak Yusuf Kala kan tanda tangan. Tapi kan memang dibuktikan juga COVID terkendali di Indonesia gitu ya. Lalu akhirnya dipakai juga untuk kasus virus yang lain gitu ya. Agar ternyata ya memang bisa gitu ya, buktinya itu bisa ya. Jadi bisa membunuh bakteri, virus ya, karena tadi ternyata ada kerja dari enzimatiknya selain probiotiknya, dari asam organiknya, fitokimianya, kan memang fitokimia itu juga antioksidan ya. Cuma memang kalau kita komitmen untuk ekoenzim tidak diminum, tapi itu sebenarnya kandungannya itu keren banget gitu ya. Itu sanggup untuk macam-macam sebenarnya. Nah, makanya ya dimunculkanlah bukan ekoenzim tapi fruit enzim untuk memang kita rancang untuk diminum. Tapi enzim itu uh, keren banget, apalagi kalau dikombinasi dengan enzim dan probiotik. Makanya kayak cuka apel tuh lo beli yang ada tulisannya with mother, itu belum dipasteurisasi. Dia cuka apelnya masih ada probiotiknya sedikit. Tapi kalau klasik enzim memang tidak, dalam prosedurnya tidak dipasteurisasi, ya mungkin banyak bakteri-bakteri baik yang dorman, ya mati sih tidak, tapi juga nggak banyak. Kalau mau banyak probiotik, namanya bukan enzim, minum aja jus probiotik. Memang dia dirancang untuk diambil probiotiknya. Tapi klasik enzim untuk enzimnya, ekoenzim untuk enzimnya, tapi masih ada probiotiknya. Masih ada asam organiknya, ada fitokimianya. Nah itulah yang membuat ekoenzim ini luar biasa, ya gunanya banyak sekali. Ayo pada bikin ya, kalau saya di tiap kamar saya nggak tahu ada berapa puluh liter di tiap kamar itu, di bawah-bawah kolong pun ku isi semuanya gitu ya. Nah, karena tadi percaya bahwa ada gelombang yang dihasilkan gitu ya. Oke, itu dan tambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Jarot. Dari Ibu atau Bapak Getty dan Bu Nita, dua terakhir ini. Dari Ibu atau Bapak Getty ini cara bikin Bantal EE bagaimana? Mohon maaf, kami tidak bisa menjelaskan di forum terbuka ini karena Bantal EE termasuk salah satu produk turunan yang juga dikomersilkan oleh beberapa rekan. Tapi silakan nanti bisa ditanyakan ke komunitas EE terdekat yang Ibu atau Bapak ikuti. Dari Bu Nita, apakah EE efektif untuk menyuburkan tanaman atau pestisida? Di buku ini ada. Jadi silakan langsung baca di bukunya Bu Nita ya. Klasik enzim setelah panen, awet berapa lama Pak? Apa ada kalau daluarsanya? Klasik enzim atau fruit enzim, for info untuk Bu Lili, klasik enzim adalah nama merek. Jadi seperti sepeda motor itu ada Honda, ada Yamaha, itu merek gitu ya. Tapi kita ngomong brandanya adalah sepeda motor. Nah, kalau di sini maka nama umumnya adalah fruit enzim. Kalau klasik enzim itu nama merek. Ada kedaluarsa tidak ada gitu ya. Jadi makin lama konon makin baik. Dari Bu Agnes. Terakhir, enzim membunuh virus karena mengurangi protein dinding virus terkhusus dari protein, tersusun dari protein. Ya, oke. Terima kasih Bu Agnes untuk sharingnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, akhirnya kita sudah 2 menit menjelang akhir. Malam Pak Musa, Bu Jenny mau tanya, tidak boleh diminum, tapi boleh 2 tetes taruh air di galon. Bisa diminum setelah 2 hari. Bagaimana Pak? Ini air pelihara kan? Air pelihara, oh tersusun ya. Air pelihara itu juga dibahas, karena pencairannya sudah 1 galon itu kan 19 liter, hanya dikasih 2 tetes, itu masih memungkinkan gitu ya Pak Sugeng ya? Ya, Jadi di betul. bukunya ada penjelasannya. Ya, saya mewakili, lumayan pinter saya ya. Oke, Bapak sekalian, terima Lumayan. kasih atas waktu yang diberikan. Sangat terkhusus terima kasih untuk Pak Jarad yang menyediakan forum, menyediakan Zoom, dan juga sharing yang sangat luar biasa, terutama dengan masalah-masalah kesaksiannya, ya, testimoninya, dan hal-hal yang terkait dengan masalah kesehatan. Terima kasih untuk Pak Sugeng atas jeripayanya 3 tahun plus 1 bulan di India untuk menulis buku. Finishing buku ini dilakukan 1
bulan di India, Ibu Bapak sekalian, oleh Pak Sugeng. Ya, terima kasih sumbangsi yang luar biasa untuk dunia ekoenzim, bioenzim di Indonesia dan terkhusus tanah air. Bapak sekalian, sangat terlalu sederhana kalau saya membuat simpulan-simpulan karena tentu banyak hal yang Ibu Bapak sudah catat dan sudah peroleh secara pribadi. Silakan untuk hubungi Pak Jarot kalau berkait dengan masalah kesehatan dan ingin tes untuk kesehatannya. Ibu Bapak bisa catat nomornya tadi di atas dan atau juga untuk pemesanan buku bisa ke upakara.store atau ke nomor yang ada. Demikian malam hari ini kami akhiri. Sekali lagi terima kasih Pak Jarot, Pak Sugeng, teman-teman sekalian, bahkan sampai ke Jerman. Terima kasih. Selamat tahun baru. Selamat menikmati holiday dengan bahagia. Salam, selamat malam. Amin, amin. Ya, selamat malam. Terima kasih.